Seri 17 Bukek Xiansu. Pusaka Pulau Es. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 3. Gadis itu lalu melangkah maju, siap untuk membunuh. Akan tetapi pada saat itu Keng Han yang belum dapat menggerakkan kaki tangannya dengan baik, sudah melompat dan menerkam seperti seekor singa menerkam kambing. Tahu-tahu tubuhnya sudah menimpa punggung gadis itu, kedua lengannya mendekap dan kedua kakinya juga mengait. Gadis itu terkejut sekali, ia meronta untuk melepaskan diri, akan tetapi tidak mampu karena dekapan Keng Han kuat bukan main. "Hei, bocah gila! Lepaskan aku, lepaskan!" Gadis itu berteriak-teriak. "Tidak, engkau tidak boleh membunuh orang," kata Keng Han. Dengan gemas ia meronta pula, mencoba melepaskan dekapan itu, bahkan menampar dan menyikut. Akan tetapi tamparan dan sikunya menghantam tubuh yang keras dan kenyal seperti karet sehingga tamparan itu membalik. Ia terkejut bukan main. "Anak setan! Tidak tahu malu kau! Hayo lepaskan!" Gadis itu menjerit-jerit. Entah mengapa, merasa betapa tubuhnya didekap lengan dan tubuh yang tegap dari seorang pemuda, mendadak saja ia merasa seluruh tubuhnya lemas, jantungnya berdebar keras dan keringat dingin membasahi lehernya. Ia tidak peduli lagi melihat kedua tosu itu merangkak dan pergi dengan cepat dari situ. "Berjanji dulu bahwa engkau tidak akan membunuh orang, baru aku mau melepaskanmu." Keng Han yang kini juga menyadari bahwa perbuatannya itu sungguh tidak pantas, mendekap tubuh seorang gadis seperti itu. Baru sekarang terasa olehnya betapa hangat dan lunak tubuh itu berada dalam dekapannya. "Aku berjanji," kata gadis itu hampir menangis. Keng Han melepaskannya dan begitu dilepaskan, sebuah tamparan mengenai pipi Keng Han, membuat dia terpelanting roboh. Akan tetapi dia bangkit kembali dan berdiri memandang gadis itu sambil meraba pipinya dan tersenyum. Engkau sudah mampu bergerak? Bagaimana mungkin ini? Melihat engkau hendak membunuh orang, agaknya mendatangkan tenaga bagiku untuk menggerakkan tubuh. Nona, mengapa engkau begitu kejam? Sedikit-sedikit membunuh orang, menganggap nyawa orang seperti nyawa nyamuk saja. Kau tahu apa? Orang-orang jahat itu, kalau tidak dibunuh merekalah yang akan menyusahkan atau membunuh kita. Daripada dibunuh orang, lebih baik membunuh lebih dulu, bukan? Gadis itu lalu mendekati Keng Han dan memeriksa tangannya. Jari-jari tangan Keng Han dengan kaku terlihat jelas bahwa dia masih belum dapat bergerak leluasa. "Jalan darahmu baru setengahnya terbuka," kata gadis itu. "Biarlah aku membukanya sama sekali." Gadis itu lalu menggerakkan jari-jari tangannya dan kini terbebaslah seluruh jalan darah di tubuh Keng Han. Akan tetapi di luar dugaan Keng Han, tiba-tiba telapak tangan kiri gadis itu menghantam dadanya. Plak! Tidak terlalu nyeri, akan tetapi dia merasa betapa ada hawa panas memasuki dadanya. Gadis itu tertawa. Kenapa engkau memukul dadaku lalu tertawa?" tanya Keng Han penasaran, tidak marah karena tamparan tadi tidak mengandung tenaga sakti sehingga seperti main-main saja. "Jangan kira bahwa setelah aku membebaskan totokanmu, engkau akan dapat pergi dan bebas dariku. Engkau mau atau tidak mau harus menemani aku." Kenapa begitu? Kalau aku tidak mau dan pergi, engkau mau apa? Tidak mau apa-apa, hanya melihat engkau mati dalam waktu sebulan dan tidak ada obat di dunia ini yang mampu menyembuhkanmu. Aku telah membebaskan totokanmu, akan tetapi aku telah memukulmu dengan tok ciang, tangan beracun. Kalau tidak percaya, lihatlah dadamu. Keng Han penasaran dan membuka bajunya. Di sana, di dadanya sebelah kiri, nampak ada tanda 5 telapak jari merah, jelas sekali. Diam-diam Keng Han mentertawakan gadis itu. Pukulan beracun tidak akan mencelakainya, dan sekali mengerahkan tenaga dia akan mampu melenyapkan tanda jari merah itu. Tubuhnya sudah kebal racun berkat makan daging ular merah dan gigitan binatang itu. Akan tetapi dia diam saja dan memakai kembali bajunya. "Nona, kenapa engkau hendak memaksaku mengikutimu?" tanyanya. "Engkau sudah berani memaki, mengatakan aku kejam, bahkan tadi engkau berani merangkulku. Untuk itu saja sudah cukup alasan bagiku untuk membunuhmu. Akan tetapi tidak, aku tidak akan membunuhmu. Terlampau enak untukmu. Engkau harus ikut aku, menyaksikan kekejamanku seperti yang kau katakan itu, dan engkau akan mati perlahan-lahan."
Racun di tubuhmu itu sebulan lagi baru akan bekerja. Dan melihat engkau masih muda, biar aku melihat kelakuanmu selama sebulan ini. Kalau kelakuanmu selama ini baik saja, aku akan mengobatimu, kalau sebaliknya, engkau akan mati tersiksa. Kejamnya. Maki Kang Han dalam hatinya. Dia tahu gadis ini seorang yang berilmu tinggi, dan tidak jahat, hanya kejam dan tangannya ringan sekali membunuh orang, biarpun orang yang dibunuhnya itu jahat atau bersalah kepadanya. Dua orang Tosu Butongpai itu pun tentu sudah dibunuhnya hanya karena mencampuri urusannya dan hendak membebaskannya. Dan dia merasa sayang sekali. Gadis ini cantik jelita, dan tidak jahat. Mungkin kalau melakukan perjalanan bersamanya selama sebulan, dia akan dapat membujuknya dan memberinya nasihat sehingga tidak kejam lagi. Akan tetapi aku mempunyai urusan penting sekali. Aku harus pergi ke Tibet, kata Kang Han. Ke Tibet atau ke neraka, apa bedanya bagiku? Aku tidak mempunyai tujuan tertentu, dan tidak mengapa bagiku kalau harus pergi ke Tibet sekalipun. Akan tetapi mau apa engkau pergi ke Tibet? Apakah ingin menjadi Huishyo dan mempelajari agama? Aku hendak mencari dan bertemu dengan Dalai Lama. Gadis itu tertegun dan memandang kepadanya dengan sinar matanya yang tajam. Mata yang indah itu mengamatinya penuh selidik. Agaknya banyak keanehan terdapat pada diri pemuda ini. Ilmu silatnya cukup baik, dapat menghindarkan diri dari 9 jurus serangannya, bahkan dapat hampir membebaskan diri dari totokannya. Dan kini hendak mencari dan bertemu dengan Dalai Lama? Tanyanya dengan hati tertarik. Mau apa? Dia seorang yang sewenang-wenang. Aku akan menuntutnya, bertanya mengapa dia mengutus orang-orang untuk membunuh guruku. Tiba-tiba gadis itu tertawa. Tawanya lepas bebas, tidak ditutup-tutupi seperti gadis lain akan tetapi ketika ia tertawa bebas itu, wajahnya nampak lucu dan cerah, nampak semakin manis seperti wajah seorang kanak-kanak. Lenyaplah garis-garis kekerasan dan sifat dingin dari wajahnya yang menjadi anggun dan menyenangkan sekali, sehingga Kang Hong terpesona. Gadis ini sesungguhnya cantik bukan main kalau saja mau melenyapkan kekerasan hatinya. Seharusnya engkau lebih sering tertawa, Enci, katanya tiba-tiba, menyebut Enci karena setelah gadis itu tertawa, dia merasa hubungannya dekat dengannya. Gadis itu 2 kali terkejut. Oleh ucapan itu sendiri dan oleh sebutan Enci. Mengapa? Kalau tertawa, wajahmu indah sekali. Tiba-tiba wajah itu menjadi dingin kembali, tangan itu sudah diangkat hendak menampar, akan tetapi ditahannya. Apa kau ingin ditampar? Kenapa ditampar? Apa salahku? Kau bilang wajahku indah sekali. Habis, harus bilang apa? Apakah aku harus mengatakan bahwa wajahmu buruk sekali, padahal kenyataannya memang indah kalau engkau tertawa? Gadis itu menghela napas panjang, agaknya merasa kewalahan untuk berbantah dengan Kang Han. Siapa sih namamu? Namaku Kang Han, si Kang Han, jawabnya, menyembunyikan nama marganya yang dia tahu hanya akan menimbulkan persoalan baru. Dan engkau siapa? Kembali helaan napas panjang. Orang menyebut aku Biekiam Niocho. Aku hampir lupa akan nama sendiri, kalau tidak salah Siang Biekiok. Akan tetapi engkau pun harus menyebut Biekiam Niochu kepadaku. Berapa usiamu? Usiaku 20 tahun. Biarpun engkau lebih muda dariku, jangan menyebut Enci padaku. Sebut saja Biekiam Niochu. Gurumu yang dibunuh oleh utusan Dalai Lama itu, siapa namanya? Dia pun seorang bekas lama, namanya Gosang Lama. Aku tidak pernah mendengar nama itu. Akan tetapi, sungguh keinginanmu untuk menuntut Dalai Lama ini sangat aneh. Orang dengan kepandaian seperti engkau ini akan menuntut Dalai Lama? Engkau mencari mati. Aku tidak takut. Budi seorang guru amat besar, pantas dibela dengan taruhan nyawa. Engkau seorang pemuda yang aneh sekali. Mungkin karena inilah aku tidak membunuhmu. Nah, sekarang carilah binatang buruan untukku. Perutku terasa lapar sekali, Kang Han. Engkau tidak takut kalau aku melarikan diri, Niochu? Mengapa takut? Engkau tidak akan melarikan diri, kalau engkau tidak ingin mati keracunan sebulan kemudian. Obat penawarnya berada padaku. Nyawamu berada di tanganku. Baiklah, Niochu. Aku pun ingin melakukan perjalanan bersamamu.
Siapa tahu dalam sebulan ini aku dapat membujukmu agar jangan bertindak kejam lagi. Setelah berkata demikian, Kang Han lalu memasuki hutan itu dan mencari binatang buruan. Setelah berada seorang diri, dia mengerahkan tenaga dari dalam tantian menuju ke dadanya dan dalam waktu sebentar saja dia sudah mengusir racun itu dari tubuhnya. Ketika dia membuka bajunya, ternyata tanda telapak jari merah itu telah lenyap. Dia tersenyum dan merasa heran kepada diri sendiri. Kenapa dia tidak lari saja meninggalkan gadis itu? Atau melawannya? Kalau dia berhati-hati, belum tentu dia kalah. Wanita itu hanya memiliki kelebihan dalam ilmu totok yang memang hebat. Bahkan tenaga singkangnya tidak mampu menahan totokan wanita itu. Juga dia merasa heran mengapa wanita itu mau saja mengikutinya pergi ke Tibet. Tiba-tiba dia melihat seekor kijang muda muncul dari semak belukar. Cepat dia menunduk dan bersembunyi di balik semak-semak, untung baginya bahwa angin datang dari arah kijang itu. Kalau sebaliknya, tentu kijang itu tahu bahwa ada manusia di dekatnya dan kalau ia sudah melarikan diri, bagaimana mungkin dapat mengejarnya. Sambil bertiarap itu, tangannya mengambil sebuah batu sebesar kepalan tangannya dan setelah mengintai dan membidik dengan tepat, tiba-tiba dia bangkit dan melontarkan batu itu ke arah kepala kijang. Wutut! Da! Tepat sekali batu itu menghantam kepala bagian belakang kijang itu. Binatang itu berkuik satu kali lalu roboh dan mati dengan kepala retak. Dengan girang Kang Han lalu mengambil bangkai binatang itu dan dipanggulnya, dibawa kembali ke tempat di mana tadi Bie Kiam Niochu menunggu. Sementara itu, Bie Kiam Niochu menanti kembalinya Kang Han. Sambil duduk di bawah sebatang pohon, di atas sebuah batu datar. Hawa udara amat panas, akan tetapi di bawah pohon itu teduh dan angin yang semilir membuatnya mengantuk. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara berdetak di belakangnya. Ketika ia menengok, beberapa helai jala menyambar ke arah tubuhnya dari atas. Ia mencoba untuk mengelak, akan tetapi terlalu banyak jala yang menyerangnya sehingga tanpa dapat dielakkannya lagi, tubuhnya telah terbungkus dua helai jala hitam. Ia meronta dan mencoba untuk mencabut pedangnya, akan tetapi hal ini sukar dilakukan karena tali jala-jala itu ditarik dan kedua tangannya terbalut dan seperti teringkus jala. Dan jala itu agaknya terbuat dari tali yang amat kuat. Ia sudah diringkus dan ketika ia memandang, dari celah-celah jala, ia melihat belasan orang laki-laki berada di situ. Beberapa orang memegang jala yang meringkusnya dan ketika mereka itu maju mengikatnya bersama jala, ia pun tidak berdaya. Jahanam pengecut. Lepaskan aku dan mari kita bertanding kalau memang kalian gagah. Ia mendamprat akan tetapi sia-sia belaka karena orang-orang itu hanya tertawa. Seorang yang bertubuh tinggi besar bermuka hitam dan yang memegang tongkat besar, agaknya menjadi pemimpin mereka, memberi aba-aba dan mereka semua berloncatan pergi sambil menggotong Bie Kiam Niochu seperti menggotong seekor binatang buruan yang terjerat. Wanita itu memaki-maki, menantang-nantang akan tetapi tidak ada yang memperdulikan dan ternyata mereka itu rata-rata dapat berlari cepat, didahului oleh si raksasa pemegang tongkat besar itu. Orang-orang itu berpakaian sederhana sekali, dari kulit binatang dan melihat wajah mereka yang berewokan mudah diduga bahwa mereka adalah orang-orang kasar yang biasa hidup di dalam hutan. Mereka membawa Bie Kiam Niochu ke sebuah bukit yang penuh dengan gua-gua batu yang besar. Setelah tiba di depan gua-gua itu, sang pemimpin lalu membawa tawanan itu dengan sebelah tangan, ditentengnya memasuki sebuah di antara gua-gua terbesar. Bie Kiam Niochu kini diam saja. Ia tidak takut, melainkan mengumpulkan tenaga, siap untuk memberontak dan menyerang kalau dirinya dibebaskan dari ikatan tali dan jala itu. Akan tetapi, raksasa yang membawanya itu melemparkannya di atas sebuah dipan kayu yang kasar. Kemudian dia mengambil guci dan cawan dan tak lama kemudian dia sudah minum arak seorang diri. Sambil terkekeh-kekeh senang. Ketika tiba di tempat tadi, Kang Han tidak melihat Bie Kiam Niochu. Niochu! Dia memanggil beberapa kali akan tetapi tidak ada jawaban. Dia lalu memeriksa tempat itu dan melihat bekas tapak kaki banyak orang di situ. Agaknya Niochu didatangi banyak orang dan terjadi pergulatan, pikirnya, melihat banyak semak dan pohon kecil yang rusak. Celaka, jangan-jangan Niochu ditangkap gerombolan penjahat, pikirnya. Biarpun pikiran ini agak aneh mengingat bahwa Niochu seorang wanita yang tidak mudah ditangkap begitu saja, namun Kang Han merasa khawatir. Dia lalu mencari dan mengikuti jejak belasan pasang kaki itu yang menuju ke bukit di luar hutan.
Dia terus menelusuri jejak-jejak kaki itu dan mendaki bukit. Hehehe, engkau sungguh cantik. Pantas menjadi istriku dan menemani aku di sini. Akhirnya raksasa muka hitam itu berkata sambil menghentikan minumnya dan menghampiri Biekiam Niochu yang masih meringkus terikat di atas dipan. Wanita ini dapat berusaha untuk membalik dan telentang sehingga ia dapat melihat keadaan di kamar itu. Sebuah kamar gua yang lebar. Terdapat 3 buah bangku, sebuah meja dan sebuah dipan kayu itu. Sederhana sekali. Ketika laki-laki tinggi besar itu menghampiri, mau tidak mau ia merinding juga. Akan tetapi ia tetap tenang. Kalau saja ia membuka ikatan dan jala ini, pikirnya. Akan tetapi raksasa itu mengangkatnya, masih dalam buntalan jala dan memangkunya. Meraba-raba lehernya yang putih mulus, meraba-raba pipinya. Cuh! Biekiam Niochu yang tidak dapat menahan kemarahannya meludahi muka pria itu. Raksasa muka hitam itu tidak marah bahkan tertawa bergelak. Hahaha, engkau kuda betina yang liar. Bagus. Aku senang dengan yang liar. Kini tangannya merogoh di antara celah-celah jala dan mengambil pedang dari pinggang Biekiam Niochu. Dia memandang pedang itu, mengangguk-angguk. Pedang yang baik, tidak pantas seorang wanita secantik engkau bermain-main dengan senjata tajam seperti ini. Dia melontarkan pedang itu dan, cep, pedang menancap di atas meja. Gagangnya bergoyang-goyang ketika pedang itu menancap sampai setengahnya. Diam-diam Biekiam Niochu memperhatikan dan mengertilah ia bahwa laki-laki kasar ini memiliki kepandaian, setidaknya memiliki tenaga yang kuat. Maka ia menjadi semakin waspada. Biarlah pedangnya diambil, ia tidak takut. Masih ada tangannya, kakinya, bahkan rambutnya untuk membela diri. Engkau cantik, engkau liar, engkau menarik. Raksasa itu mulai menimangnya dan aneh cara menimangnya. Dia melempar-lemparkan tubuh Biekiam Niochu yang masih terikat itu ke atas, diterimanya dan dilontarkannya kembali. Dia mempermainkan tubuh wanita itu seperti sebuah bola saja. Demikian ringan dia melempar-lemparkan tubuh itu. Biekiam Niochu bergidik ngeri. Laki-laki ini berbahaya, pikirnya, dan celakalah aku kalau sampai tidak dapat lolos dari tangannya. Pada saat itu terdengar teriakan-teriakan di luar gua. Ada orang-orang berkelahi di luar gua itu. Kepala gerombolan itu lalu melempar tubuh Niochu ke atas pembaringan pula dan dia bergegas keluar membawa tongkatnya yang besar. Setelah ditinggal seorang diri, Niochu kembali berusaha untuk membebaskan dirinya dan sekali ini ia berhasil. Ternyata ketika raksasa tadi melambung-lambungkannya ke atas, tali pengikat tubuhnya mengendur sehingga ia mampu membebaskan kedua lengannya. Ia mencoba untuk membuat putus tali jala itu, akan tetapi usahanya gagal. Maka ia lalu berlompatan sambil masih diselubungi jala, mendekati di mana pedangnya diletakkan oleh raksasa tadi. Dan dengan pedang di tangannya, ia mampu membebaskan diri dan membuat putus tali-tali jala. Sebentar saja ia sudah bebas. Dengan kemarahan meluap-luap, ia lalu menerjang keluar dan melihat betapa di luar, Kang Han sedang bertanding melawan kepala gerombolan itu dan dikeroyok banyak anak buahnya. Melihat ini, hatinya merasa girang bukan main. Kang Han berusaha menolongnya dan mempertaruhkan keselamatan dirinya sendiri melawan raksasa yang tangguh itu. Kang Han, serahkan anjing besar itu kepadaku, bentaknya dengan suara melengking dan ia sudah menerjang ke depan memutar pedangnya menyerang raksasa yang memegang tongkat itu. Kang Han girang melihat Biekiam Niochu selamat dan dia meloncat mundur sambil berseru. Niochu, mari kita lari saja. Tidak, aku harus membunuh anjing ini dan semua pengikutnya. Biekiam Niochu membantah dan menyerang terus. Serangannya amatlah hebatnya sehingga si tinggi besar itu terdesak mundur. Kepala gerombolan itu terkejut bukan main melihat gadis tawanannya bebas, maka dia berteriak. Pergunakan jala. Tangkap mereka. Awas jala mereka amat lihai, Kang Han, seru Biekiam Niochu sambil memutar pedangnya lebih cepat lagi, mendesak si kepala gerombolan dengan amat hebatnya sehingga raksasa itu terpaksa harus memutar tongkatnya melindungi diri. Sementara itu, beberapa orang anak buahnya sudah mencoba membantu ketua mereka dengan menggunakan jala. Akan tetapi sekali ini, Biekiam Niochu sudah siap dengan pedangnya. Begitu jala menyambar, ia melompat dan menggerakkan pedangnya ke belakang dan terdengar jerit mengerikan dan si pemegang jala roboh mandi darah. Dalam waktu sebentar saja, 3 orang pemegang jala sudah tewas di tangan Biekiam Niochu.
Sementara itu, Kang Han juga dikeroyok banyak orang. Dia bergerak dengan cepat, merobohkan para pengeroyoknya hanya dengan dorongan kedua tangannya, dan ketika dirinya tertutup jala, dengan mengerahkan tenaga jala itu pecah dan talinya putus-putus. Gegerlah anak buah gerombolan itu dan mereka seperti puluhan ekor semut mengeroyok 2 ekor jengkerik. Gerakan Biekiam Niochu amatlah berbahaya. Sebetulnya tingkat kepandaiannya masih jauh lebih tinggi daripada kepandaian si raksasa muka hitam. Tadi ia tertangkap karena tidak menyangka dan tidak bersiap sehingga dapat tertangkap jala musuh. Sekarang, dengan pedang di tangan mana mungkin ia tertangkap jala? Bahkan para pemegang jala itu semua tewas di tangannya dan kini wanita itu mendesak lawannya dengan hebat. Si tinggi besar muka hitam menjadi jerih. Melihat anak buahnya banyak yang tewas dan menghadapi permainan pedang yang demikian tangguh, apalagi melihat betapa pemuda itu pun tidak dapat ditangkap anak buahnya, nyalinya sudah terbang melayang dan dia menyerang hebat untuk mencari kesempatan melarikan diri. Mampuslah! Bentaknya dan tongkatnya meluncur dengan cepat ke arah dada Biekiam Niochu. Ketika gadis ini mengelak ke kiri, tongkat itu menghantam dari kanan ke kiri dengan kecepatan kilat. Karena serangan itu berbahaya sekali untuk ditangkis mengingat tenaga raksasa itu besar sekali, Biekiam Niochu melompat ke belakang dengan sigapnya. Kesempatan inilah yang dinantikan kepala gerombolan itu. Begitu lawannya melompat ke belakang, dia lalu membalikkan tubuhnya dan melarikan diri tunggang langgang. Jahanam hendak lari kemana kau? Biekiam Niochu mengejar dan melontarkan pedangnya. Inilah satu di antara kepandaiannya yang hebat. Ia dapat melontarkan pedang itu dengan cepat dan pedangnya meluncur bagaikan anak panah saja menuju sasarannya, yaitu punggung lebar kepala gerombolan itu. Singgi. Cap. Pedang itu tepat mengenai punggung dan menembus ke dada. Kepala gerombolan itu terbelalak, mengeluh panjang lalu roboh menelungkup, tewas seketika. Biekiam Niochu sudah berada di dekatnya dan mencabut pedang itu, lalu membersihkannya pada pakaian si raksasa muka hitam. Kemudian ia pun mulai mengamuk. Anak buah gerombolan yang sedang mengeroyok Kang Han itu diamuknya dan pedangnya merobohkan beberapa orang lagi. Sisa anak buah gerombolan cepat melarikan diri melihat ketua mereka telah tewas. Biekiam Niochu hendak mengejar akan tetapi ditahan oleh Kang Han. Musuh yang sudah lari tidak perlu dikejar lagi, Niochu, katanya. Biekiam Niochu menyimpan pedangnya dan dengan puas ia memandang kepada belasan orang yang sudah menggeletak tanpa nyawa itu. Sayang masih ada yang mampu meloloskan diri. Seharusnya mereka itu dibasmi habis. Sudahlah, Niochu. Kalau mereka semua tewas, tentu kita juga yang repot, harus mengubur mereka. Biarlah yang masih hidup nanti mengubur mayat kawan-kawannya. Sesungguhnya, apa yang telah terjadi Niochu? Mereka bertindak curang dan berhasil menangkap aku dengan jala, lalu mereka membawaku ke sini. Ketika tadi engkau menyerang mereka di luar gua, kepala perampok itu meninggalkan aku dan aku sempat meloloskan diri lalu mengamuk. Dan engkau bagaimana bisa menyusul aku ke sini? Aku sudah mendapatkan binatang buruan, seekor kijang yang muda, dan ketika aku kembali ke tempat kita tadi, engkau sudah tidak ada. Aku melihat tapak-tapak kaki yang banyak sekali, lalu aku mengikuti tapak kaki itu ke sini. Ketika mereka melihatku, mereka lalu mengepung dan mengeroyokku sehingga terjadi perkelahian. Mari Niochu, kita kembali ke sana. Bukankah perutmu sudah lapar? Akan tetapi, sebaiknya kalau aku kubur dulu mayat-mayat mereka. Bodoh! Untuk apa mengubur mereka? Biar teman-teman mereka yang mengurus mayat mereka. Mari kita pergi. Biekiam Niochu mendengus marah dan Kang Han mengikutinya. Dia pun percaya bahwa sisa anak buah gerombolan tentu akan kembali ke situ untuk mengubur teman-teman mereka yang tewas. Mereka lalu cepat pergi meninggalkan bukit itu dan memasuki hutan tadi. Kang Han mengambil bangkai kijang yang dia simpan di atas sebatang pohon besar dan mulai mengambil dagingnya untuk dipanggang. Biekiam Niochu memandang dengan sinar mata termenung kepada Kang Han yang sedang membakar daging kijang. Ia sudah menaruh bumbu pada daging itu. Kalau melakukan perjalanan, wanita ini selalu membawa bekal bumbu, seperti garam, merica dan lain-lain untuk penyedap makanan. Ia merasa heran sekali. Mengapa hatinya begini tertarik kepada Kang Han dan ia tidak menghendaki pemuda itu jauh darinya? Selama ini, sampai usianya 22 tahun, ia selalu merasa tidak suka kepada laki-laki.
Sejak ia belajar ilmu silat dari gurunya, seorang pendeta wanita yang hidup mengasingkan diri, gurunya selalu menekankan betapa jahatnya kaum pria. Karena ini, sejak kecil sudah tumbuh semacam perasaan tidak suka kepada pria. Apalagi setelah ia mulai remaja ia melihat betapa mata laki-laki seperti mata elang saja menatapnya, seperti mata elang melihat anak ayam, ingin menerkam. Semakin tidak suka hatinya terhadap pria, makin dewasa ia makin muak. Entah berapa banyaknya pria yang sudah dibunuhnya, hanya karena berani memandangnya terlalu lama, menegurnya secara kurang ajar atau hendak menggodanya. Akan tetapi kini ia merasa heran sekali. Mengapa ia begini tertarik kepada Kang Han yang bahkan lebih muda darinya? Apalagi kalau ia membayangkan ketika pemuda itu mendekapnya untuk menghalanginya melakukan pembunuhan. Seolah masih terasa dekapan yang kuat dan hangat itu. Dan jantungnya berdebar aneh. Daging kijang panggang itu sudah matang dan mereka lalu makan daging yang lunak dan sedap itu. Bie Kiam Niochu mengeluarkan seguci arak dan mereka makan minum dengan lahapnya karena memang perut mereka terasa lapar. Akan tetapi diam-diam harus diakui oleh Niochu bahwa belum pernah ia makan daging panggang selezat ini. Setelah selesai makan, Bie Kiam Niochu berkata, "Selama perjalanan kita ke Tibet, engkau harus selalu mentaati omonganku, Kang Han. Aku jauh lebih berpengalaman darimu, kalau engkau tidak mendengar omonganku, bisa-bisa engkau akan celaka." "Tidak, Niochu. Aku tidak akan melakukan perjalanan bersamamu. Aku sekarang juga akan memisahkan diri darimu dan aku akan melakukan perjalanan ke Tibet seorang diri saja." Kenapa begitu?" "Karena engkau kejam sekali. Kembali engkau membunuhi banyak orang dan aku merasa tidak senang sekali melihat engkau begitu kejam. Engkau tidak boleh meninggalkan aku. Kalau engkau meninggalkan aku, dalam beberapa hari engkau akan mati keracunan. Ingat, tubuhmu sudah kupukul dengan tok ciang, dan hanya aku yang dapat memberi obat pemunahnya. Biarlah. Lebih baik mati keracunan daripada menjadi saksi kekejamanmu. Demikian besarkah perasaan bencimu kepadaku, Kang Han?" Dalam ucapannya itu terkandung kesedihan yang mengherankan hati Niochu sendiri. "Aku tidak membencimu, Niochu. Kalau tadinya aku suka melakukan perjalanan denganmu, tadinya aku mengharap akan dapat menasihatimu agar tidak terlalu kejam. Akan tetapi engkau tetap kejam sekali, maka aku tidak tahan lagi untuk melakukan perjalanan denganmu. Nah sekarang aku harus meninggalkanmu, Niochu. Selamat tinggal." Kang Han mengemasi buntalan pakaiannya sendiri, memanggulnya lalu melangkah pergi dari situ. Melihat kenekatan pemuda itu, Niochu cepat bangkit berdiri dan berseru, "Nanti dulu, Kang Han. Engkau akan mati dalam beberapa hari lagi. Biarlah ku sembuhkan dulu lukamu karena pukulanku yang beracun itu." Niochu menghampiri Kang Han dan menyuruhnya membuka bajunya. Ketika melihat ke arah dada kiri pemuda itu, ia terbelalak dan ternganga keheranan. Kulit dada itu putih bersih, sama sekali tidak ada tanda telapak tangan merah seperti yang seharusnya ada. Aneh sekali." Kang Han pura-pura bertanya. "Tanda tapak tangan merah itu telah lenyap. Ini tidak mungkin." "Kenapa tidak mungkin? Kenyataannya telah lenyap dan berarti aku telah sembuh. Tidak perlu lagi engkau mengobatiku," kata Kang Han sambil menutupkan kembali bajunya. Kau mempermainkan aku. Sambutlah serangan ini." Wanita itu lalu menyerang dengan hebatnya. Apa yang kau lakukan ini?" Kang Han melompat ke belakang untuk menghindarkan diri dari serangan itu. Akan tetapi wanita itu mengejarnya dan terus menyerang kalang kabut dengan gencar sekali. Kang Han terpaksa mainkan ilmu silat Hong In Bun Hoat untuk menghindarkan diri. Ternyata ilmu silatnya ini hebat sekali. Dia seolah tidak bersilat, hanya menuliskan huruf-huruf di udara dan semua serangan Bie Kiam Niochu dapat dielakkan atau ditangkis. Tentu saja wanita itu menjadi penasaran sekali. Ia mengeluarkan ilmu totokannya yang ampuh, yaitu Tok Ciang. Ilmu ini bukan hanya menotok, akan tetapi juga menampar dan kedua tangan itu berubah merah. Dan biarpun Kang Han mampu mengelak sampai puluhan jurus, suatu ketika dia tidak dapat menghindarkan diri dan sebuah totokan mengenai pundaknya membuat tubuhnya lemas dan tidak berdaya. Bie Kiam Niochu menambahkan beberapa totokan pada kedua pundak dan dadanya sehingga tubuh Kang Han benar-benar tidak mampu bergerak lagi.
Akan tetapi pemuda itu maklum bahwa kalau dia mengerahkan tenaga dari pusarnya, totokan itu pasti akan dapat dipunahkannya dalam waktu tidak terlalu lama. Dia hanya memandang dengan mata melotot kepada wanita itu. Wanita kejam. Apakah engkau juga hendak membunuhku? Lakukanlah, aku tidak takut mati. Kang Han, mengapa engkau begini keras kepala? Apakah tidak ada manusia di dunia ini yang kau taati? Tentu saja ada. Yang kutaati hanyalah ayah bundaku dan juga guruku. Kalau orang lain, hanya yang benar yang akan kutaati, yang tidak benar tidak. Wanita itu tersenyum. Kang Han, aku melihat ilmu silatmu hebat sekali. Akan tetapi buktinya engkau masih kalah olehku. Maukah engkau menjadi muridku? Untuk apa menjadi muridmu? Untuk belajar membunuh? Ilmu silatku sudah cukup untuk menjaga diri. Akan tetapi engkau tidak berdaya menghadapi ilmu totokanku. Bagaimana kalau engkau mempelajari ilmu menotok dariku? Ilmuku menotok itu disebut Tok Chiang Tiam Hiat Hoat. Kalau engkau memiliki ilmu ini tentu tidak mudah engkau dikalahkan orang. Kang Han tertarik sekali. Harus diakui bahwa ilmu totokan dari wanita itu lihai bukan main. 2 kali sudah dia roboh karena totokan itu. Dan kalau totokan lain dapat ditolak dengan sinkangnya, ternyata totokan ini tidak. Baru setelah lama mengerahkan tenaga sinkang, dia mampu membebaskan diri. Padahal totokan lain dapat ditolak oleh kekebalan tubuhnya karena sinkang dalam tubuhnya. Kalau engkau suka mengajarkan ilmu totokan itu kepadaku, tentu saja aku suka mempelajarinya. Akhirnya setelah berpikir-pikir sejenak, dia menjawab. Bagus, aku suka mengajarkannya untukmu. Engkau tadi telah berusaha menolongku, sudah sepatutnya kalau aku membalas budimu. Akan tetapi untuk mengajarkan ilmu itu, engkau harus mengangkatku sebagai guru. Ini peraturan perguruanku, dan aku tidak mau melanggar peraturan. Nah, ku bebaskan totokan pada tubuhmu agar engkau dapat melakukan upacara pengangkatan guru. Secepat kilat tangan wanita itu bergerak menotok beberapa kali ke tubuh Kang Han dan segera pemuda itu merasa betapa tubuhnya dapat bergerak kembali seperti biasa. Karena dia memang ingin sekali mempelajari ilmu itu, maka dia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Bie Kiam Niochu dan memberi hormat sambil menyebut, Subo, Ibu Guru. Bie Kiam Niochu tertawa terkekeh, girang bukan main. Bangkitlah Kang Han. Mulai saat ini, engkau adalah muridku dan aku adalah gurumu, bukan? Benar, Subo. Dan apakah Subo akan mengajarkan Tok Chiang Tiam Hiat Hoat itu kepada Tecu, murid? Jangan tergesa-gesa, Kang Han. Mulai sekarang engkau harus mentaati segala perintahku, mengerti? Akan tetapi apa? Ingat, aku adalah gurumu dan bukankah engkau sudah mengatakan bahwa engkau hanya taat kepada orang tua dan gurumu? Jadi Subo hanya menggunakan akal agar aku selalu taat? Bukan hanya itu, aku memang ingin engkau menjadi muridku, akan tetapi murid yang taat. Nah, sekarang ceritakan kepadaku tentang suhumu yang katanya terbunuh oleh utusan Dalai Lama. Ingat, aku akan membantumu bertemu Dalai Lama dan hanya aku yang dapat menolongmu. Kang Han lalu menceritakan dengan singkat tentang 3 orang pendeta lama jubah merah yang telah membunuh Gosang Lama, tentang pesan terakhir Gosang Lama agar dia membunuh Dalai Lama yang mengutus 3 orang lama jubah merah itu, dan juga membunuh ketua Butong Pai yang menjadi musuh besar gurunya itu. Setelah Kang Han selesai bercerita, Bie Kiam Niochu menarik napas panjang dan berkata, Gurumu itu agaknya seorang yang benar-benar kejam. Aku membunuhi orang jahat kau katakan kejam, akan tetapi gurumu itu seperti hendak membunuh engkau sendiri. Engkau mimpi untuk dapat membunuh Dalai Lama dan ketua Butong Pai, sukarnya seperti naik ke langit. Aku sendiri, terus terang saja, tidak berani mencoba untuk melakukan 2 hal itu, akan tetapi aku dapat membantumu bertemu dengan Dalai Lama dan juga dengan ketua Butong Pai. Kang Han merasa girang sekali. Bantuan itu saja sudah cukup bagi Tecu, Subo. Kalau sudah bertemu dengan mereka, aku akan menuntut mereka dan minta keterangan mengapa mereka memusuhi suhu Gosang Lama. Selanjutnya biarlah aku sendiri yang akan menghadapi mereka. Mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju ke barat. Kini Kang Han merasa lebih senang karena ternyata gurunya yang baru ini mengenal jalan ke Tibet sehingga tidak perlu bertanya-tanya lagi seperti ketika dia melakukan perjalanan seorang diri. Dia percaya bahwa gurunya ini, biarpun masih muda, namun berilmu tinggi dan sudah memiliki banyak pengalaman.
Ingin dia menanyakan riwayat Subonya yang tentu menarik. Apakah Subonya sudah memiliki suami? Ataukah masih memiliki keluarga lain, dan kalau ada di mana tempat tinggalnya? Namun, dia khawatir kalau dibentak karena Subonya kadang bersikap galak kepadanya, maka sampai lama dia tidak pernah mengajukan pertanyaan ini. Malam itu gelap sekali, Kang Han dan Biekiam Niochu terpaksa melewatkan malam di sebuah gua. Menurut Niochu, dusun yang terdekat dari situ masih 50 li lebih sehingga mereka akan kemalaman di tengah jalan kalau melanjutkan perjalanan. Lebih baik melewatkan malam di gua itu, agar terlindung dari angin dan hawa dingin. Kang Han mengumpulkan kayu bakar dan membuat api unggun di depan gua. Dia pun mencari rumput kering untuk alas lantai gua sehingga gurunya akan dapat mengasuh. Akan tetapi Niochu duduk saja dekat api unggun dan termenung mengamati api yang bernyala. Kang Han duduk di depannya, terhalang api unggun. Kang Han, kesinilah. Duduk di dekatku sini, aku ingin bercakap-cakap denganmu. Kang Han pindah duduk di sebelah gurunya, diam saja. Setelah agak lama mereka berdiam diri, Niochu menghela napas panjang dan berkata, Kang Han, apakah engkau berbahagia? Pemuda itu heran mendengar pertanyaan ini. Bahagia? Apakah artinya bahagia itu, Subo? Kita sudah makan tadi, perutku kenyang, badan yang letih kini dapat beristirahat, dekat api unggun yang hangat sehingga tubuh ini terasa enak. Hatiku juga merasa senang karena kita tidak mendapat gangguan. Ya, boleh jadi aku berbahagia saat ini, Subo. Ai, betapa rinduku akan kebahagiaan. Aku tidak pernah merasa berbahagia. Senang, memang. Akan tetapi itu lain lagi. Senang hanya sebentar saja lewat dan berlalu. Aku ingin bahagia. Ah, betapa aku ingin bahagia, akan tetapi bagaimana caranya? Di manakah kebahagiaan itu? Aku ingin mencarinya, Kang Han. Dapatkah engkau membantuku? Bagaimana caranya membantumu, Subo? Aku sendiri merasa berbahagia, lalu bagaimana aku dapat menularkan kebahagiaan ini kepadamu? Kebahagiaan adalah suatu perasaan, suatu keadaan hati, dan hati orang tidaklah sama. Aku sendiri, saat ini merasa senang, tidak ada apapun yang mengganggu, maka aku tidak butuh bahagia itu. Barangkali Subo merasa tidak berbahagia, bagaimana bisa mencari kebahagiaan? Hilangkanlah ketidakbahagiaan itu, Subo. Aku merasa kesepian, merasa tidak berbahagia, bagaimana dapat menghilangkan ketidakbahagiaan ini? Ah, aku juga tidak tahu, Subo. Keduanya melamun sambil memandang ke dalam api yang bernyala di depan mereka. Setiap orang mendambakan kebahagiaan, bahkan ada yang mencari kebahagiaan itu dengan cara apapun, ada yang menyiksa diri, ada yang bertapa dan sebagainya lagi. Ada pula yang mengejarnya dengan belajar ilmu ini dan itu, seolah kebahagiaan itu adalah sesuatu yang bisa dicari dan didapatkan. Setiap orang mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya. Tidak bahagia ini adalah suatu perasaan yang timbul apabila terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya. Dalam keadaan yang tidak berbahagia ini, bagaimana mungkin orang mencari dan mendapatkan kebahagiaan? Orang yang sedang berjalan-jalan di pegunungan, melihat matahari tenggelam amat indahnya pikirannya tidak melayang-layang tidak karuan, dia tentu akan mengalami kebahagiaan itu dan kalau sudah begitu, tentu dia tidak mencari kebahagiaan. Daripada mencari-cari kebahagiaan, bukankah lebih tepat kalau mempelajari mengapa dia tidak bahagia, apa yang menyebabkan dia tidak berbahagia? Kalau yang menjadi penyebab ketidakbahagiaan itu sudah tidak ada lagi, apakah dia membutuhkan kebahagiaan? Tidak lagi, karena dia sudah berbahagia. Jadi, kebahagiaan itu sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kita, seperti Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita dengan kasih sayangnya. Kitalah yang meninggalkan kebahagiaan, kitalah yang meninggalkan Tuhan. Kita meninggalkan kebahagiaan melalui akal pikiran kita yang bergelimang nafsu sehingga kita tidak pernah merasa puas dengan keadaan, kita penuh harap, penuh kecewa, penuh iri, penuh amarah, penuh kebencian. Semua itu membuat kebahagiaan tidak nampak lagi dan membuat kita merasa tidak berbahagia. Seperti halnya kesehatan. Kita sudah sehat setiap saat, akan tetapi kita tidak dapat merasakan itu, tidak dapat menikmati itu. Kalau kita sakit saja barulah kita dapat membayangkan betapa akan nikmatnya kalau kita sembuh dan sehat. Kebahagiaan sudah ada setiap saat. Kalau ada gangguan sehingga kebahagiaan tidak terasa, itu adalah kesalahan kita sendiri.
Karena itu, setiap saat kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih. Kalau menghadapi malapetaka, di samping berusaha sekuat mungkin untuk menghindarkan diri, juga kita harus menyerah dan pasrah sepenuhnya kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang berkuasa mengatur segalanya. Juga mengatur kehidupan kita. Makin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, makin kuat iman kita kepada Tuhan, makin dekat pula kebahagiaan dengan kita, makin dapat terasakan. Kang Han, di manakah orang tuamu? Ditanya tentang orang tuanya, Kang Han terkejut. Dia tidak ingin diketahui orang bahwa dia putra pangeran mahkota dari kerajaan Cheng. Aku hanya tinggal mempunyai seorang ibu, Subo. Ayah telah meninggalkan ibu sebelum Tecu lahir. Ah, keparat. Dan tiba-tiba tangan wanita itu sudah bergerak cepat dan menotoknya pula sehingga Kang Han menjadi lumpuh seketika. Subo mengapa? Mengapa Subo berbuat begini? Jahanam, sama saja. Semua laki-laki memang keparat. Benar kata-kata Subo. Karena itu aku benci kepada laki-laki. Ayahmu meninggalkan ibumu ketika ibumu sedang hamil. Dan engkau ini. Sebagai putranya tentu sama saja, sama jahatnya. Aku selama hidupku belum pernah melihat ayah kandungku, Subo. Aku juga sudah bersumpah mencari ayah, dan kalau dia tidak mempunyai alasan kuat meninggalkan dan menyia-nyiakan ibuku, aku akan menghajarnya. Bagus. Kalau begitu engkau tidak sama dengan ayahmu. Kini Niochu kembali menotok Kang Han sehingga terbebas dari totokan. Kang Han mengelus-elus pundaknya yang tadi ditotok dan meringis karena pundaknya terasa agak nyeri. Kenapa Subo begitu kejam, dengan mudah saja menotokku tanpa sebab? Aku paling benci kalau mendengar ulah laki-laki yang mempermainkan wanita. Karena ayahmu berlaku keji terhadap ibumu, maka aku menjadi marah dan karena engkau putranya, aku menjadi marah kepadamu. Akan tetapi sekarang tidak lagi karena engkau menyatakan tidak setuju dengan tingkah laku ayahmu itu. Subo sudah mengetahui banyak tentang diriku, akan tetapi sebaliknya aku tidak tahu apa-apa tentang Subo. Bagaimana kalau kelak orang bertanya tentang guruku, apakah harus kujawab bahwa aku tidak mengenal guruku sendiri? Biekiam Niochu menghela napas panjang. Riwayatku tidak menarik. Aku yatim piatu. Yang terdekat denganku hanya seorang guru dan seorang adik seperguruan. Guruku pembenci pria dan entah sudah berapa banyak pria yang telah dibunuhnya. Ia mengajarkan kami untuk membenci pria pula, terutama pria mata keranjang dan pria yang suka mempermainkan wanita. Engkau masih beruntung bertemu dengan aku. Kalau engkau bertemu dengan guruku atau sumoiku, tentu kepalamu sudah dipenggal. Kang Han bergidik. Nona ini saja sudah begitu kejam terhadap laki-laki, apalagi sumoinya dan subonya itu. Mengerikan. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Kang Han sudah terbangun dari tidurnya. Ketika bangun, dia melihat Biekiam Niochu sudah berdiri di depan gua dan melihat jauh ke depan, ke arah bawah karena gua itu terletak di lereng bukit. Tiba-tiba ia membalik dan dengan kakinya ia memadamkan api unggun, bahkan mencerai-beraikan kayu-kayu bakar sehingga tidak ada yang membara lagi dan tidak mengeluarkan asap. Kemudian ia berkata kepada Kang Han, sikapnya seperti orang ketakutan. Kang Han, cepat kemasi barang-barangmu. Kita pergi dari sini. Kenapa Subo? Tidak usah bertanya, cepat lakukan perintahku, kata wanita itu bengis. Kang Han cepat mengemasi buntalannya dan tak lama kemudian keduanya sudah menuruni bukit itu. Ketika tiba di kaki bukit, tiba-tiba wanita itu menarik tangan Kang Han, diajak bersembunyi di balik semak belukar. Kang Han menurut saja dan ikut mengintai dari balik semak. Dan dari jauh dia melihat seorang laki-laki berusia 60-an tahun yang berjalan terpincang-pincang menggunakan sebatang tongkat. Sungguh aneh sekali. Gurunya yang demikian lihai nampak ketakutan bertemu dengan seorang tua yang timpang kakinya. Akan tetapi dia tidak berani bertanya. Jangan bergerak dan jangan bersuara, bisikan halus itu dekat sekali dengan telinganya. Dan dia mencium bau harum rambut gurunya. Kang Han semakin heran dan mengintai terus. Setelah tiba tak jauh dari semak belukar itu, si timpang itu berhenti melangkah dan kepalanya dimiringkan seolah-olah dia menggunakan ketajaman pendengarannya untuk mendengarkan sesuatu. Kang Han tidak berani bergerak, bahkan menahan napas. Kalian tidak lekas keluar menghadap aku, masih tunggu apa lagi? Kang Han kaget setengah mati.
Kiranya si timpang itu dapat mengetahui kehadiran mereka di situ. Akan tetapi ketika dia hendak bergerak, sebuah tangan menahan pundaknya dan dia tetap tidak bergerak. Namun dia siap siaga kalau-kalau diserang oleh kakek timpang itu. Tiba-tiba dari balik semak-semak di seberang bermunculan 3 orang yang segera keluar dan menjatuhkan diri berlutut di depan si kakek timpang. "Pangcu, mohon maaf sebesar-besarnya," kata mereka sambil mengangguk-anggukan kepalanya. "Tidak perlu cerewet. Cepat katakan apakah kalian sudah berhasil merampas kuda itu?" "Ampunkan kami, Pangcu. Penunggang kuda itu ternyata lihai sekali dan kami bahkan menerima hajaran darinya. Kami tidak berhasil merampas kuda itu, bahkan nyaris tewas kalau kami tidak melarikan diri." Kakek timpang itu mengerutkan alisnya dan matanya mencorong marah. "Kalian orang-orang yang tidak berguna. Cabut pedang kalian." 3 orang itu tidak berani membantah dan mencabut pedang masing-masing dari punggung mereka. "Cepat buntungi telinga kiri kalian sebagai hukuman." Kini 3 orang itu diam saja, agaknya merasa ngeri harus membuntungi daun telinganya sendiri. Melihat ini, Keng Han yang masih mengintai merasa penasaran sekali. Alangkah kejamnya Pangcu itu. Dia membuat sedikit gerakan, akan tetapi tangan Niochu cepat menekannya agar dia tidak bergerak. Kenapa gurunya begitu takut terhadap kakek timpang yang kejam itu? "Kau tidak cepat melaksanakan perintahku? Baik, akulah yang akan menghukum kalian." Gerakannya demikian cepat dan begitu dia menggerakkan tangan, tahu-tahu dia telah merampas sebatang pedang dari tangan anggota yang terdekat dan nampak sinar pedang berkelebat 3 kali. Sing sing sing. Crat crat krat. Nampak darah muncrat dan 3 orang itu sudah kehilangan telinga kirinya. Kakek timpang itu membuang pedang rampasannya, lalu mengeluarkan sebuah bungkusan kecil. "Pergunakan bubuk obat ini agar darahnya berhenti mengalir dan cepat sembuh. Hati-hati, kalau lain kali kalian gagal melaksanakan perintahku, bukan hanya telingamu yang kubuntungi, melainkan leher kalian. Hayo cepat pergi." 3 orang itu mengaturkan terima kasih dan setelah menerima obat mereka lalu pergi dengan cepat, menahan rasa nyeri pada telinga kiri yang daunnya telah buntung itu. Kini Keng Han tidak lagi dapat menahan kesabaran hatinya. Tanpa memperdulikan tangan gurunya yang mencoba untuk menahannya, dia sudah meloncat keluar menghadapi kakek itu sambil membusungkan dadanya. "Orang tua, engkau sungguh kejam bukan main. Terhadap anak buah sendiri yang gagal melaksanakan tugas, engkau bersikap begitu, kejam membuntungi daun telinga kiri mereka. Apalagi terhadap orang lain." Kakek timpang ini adalah Toat Beng Kiam Sian, dewa pedang pencabut nyawa, Lo Chit, seorang di antara para datuk persilatan yang terkenal kehebatan ilmu silatnya. Dan sekarang, ada seorang pemuda berani menegurnya seperti seorang tua menegur seorang anak nakal saja. Demikian heran kakek itu sampai dia tidak mampu mengeluarkan kata-kata, hanya memandang dengan bengong kepada Keng Han. Akhirnya setelah dia merasa yakin bahwa dia tidak sedang mimpi, dia membentak dengan bengis. "Bocah setan, apa engkau sudah bosan hidup?" Bie Kiam Niochu terkejut setengah mati melihat ulah Keng Han. Ia merasa jerih melihat kakek timpang ini. Ketika tadi ia melihat seorang pria timpang berjalan dengan tongkatnya, ia segera mengenal siapa dia dan ia merasa jerih. Lebih baik tidak bertemu dengan datuk ini, pikirnya. Bagaimana ia tidak akan merasa jerih? Gurunya sendiri, Ang Hua Nio Nio, pernah bertanding melawan datuk timpang ini dan berakhir seri, tidak ada yang menang. Kini melihat Keng Han melompat keluar dan menegur kakek itu, hatinya tentu saja khawatir bukan main. Di luar kesadarannya sendiri Bie Kiam Niochu merasa amat sayang kepada Keng Han dan khawatir kalau pemuda itu celaka, maka ia melupakan rasa takutnya sendiri dan meloncat pula keluar dari balik semak-semak. Ia cepat memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan di depan dada sambil berkata dengan nada menghormat. "Harap Lo Pangcu sudi memberi maaf kepada muridku yang kurang sopan ini. Karena dia tidak mengenal Lo Cianpue, maka telah bersikap kurang hormat. Dengan memandang mukaku, dan muka guruku, harap Lo Pangcu sudi memaafkan." Kakek itu menoleh kepada Niochu dan memandang tajam penuh perhatian. Ini muridmu. Dan siapa gurumu?" "Guru saya adalah Ang Hua Nio Nio." Kakek itu mengangguk-angguk dan kembali memandang kepada Keng Han. Jadi anak setan ini adalah cucu murid Ang Hua Nio Nio? Nenek gurunya saja tidak mampu mengalahkan aku, sekarang cucu muridnya berani menegur aku. Dia harus dapat menahan 10 jurus pukulanku, baru aku dapat memaafkan dia.
Biekiam Niochu Siang Biekiok terkejut bukan main, ia tahu bahwa kakek itu lihai bukan main. Bukan saja terkenal sebagai ahli pedang sehingga dia disebut Dewa Pedang dan pedang itu disembunyikan di dalam tongkatnya itu, akan tetapi juga dia ahli mempergunakan ilmu pukulan yang disebut pukulan halilintar yang ampuhnya menggila. Mana mungkin Kang Han dapat bertahan sampai 10 jurus? 5 jurus saja sudah cukup untuk membunuh Kang Han. Ia sendiri belum tentu dapat bertahan sampai 10 jurus. Saya hanya mohonkan ampun bagi nyawa murid saya. Harap Lo Pangcu tidak membunuhnya karena kalau Pangcu melakukan itu, tentu akan membuat kami semua, juga guru saya, merasa tidak enak sekali. Hahaha, jangan khawatir. Aku tidak perlu membunuhnya, cukup membuat kaki tangannya lumpuh untuk selamanya agar dia tidak berani lagi bersikap kurang ajar. Sementara itu, Kang Han sudah berkata, Subo, jangan minta-minta seperti itu. Kakek ini memang kejam bukan main. Kang Han, cepat minta ampun kepada Lo Pangcu, kata Niochu. Tidak, dia yang harus minta ampun kepada Tuhan atas dosanya. Aku akan menerima tantangannya menghadapinya sampai 10 jurus. Harap Subo tidak khawatir. Aku mampu menjaga diri. Bagus, bocah sombong. Nah, terimalah jurus pertama ini. Kakek timpang itu berseru dan tangan kirinya sudah menyambar dengan hebat sekali ke arah kepala Kang Han. Memang bukan main cepatnya serangan itu, cepat dan kuat sekali sehingga mendatangkan angin pukulan yang dahsyat. Akan tetapi Kang Han sudah bergerak cepat dan berhasil mengelak dari jurus pertama itu. Dia mengelak dengan gerakan dari Hong In Bun Hoat. Melihat serangan pertamanya gagal, kakek timpang itu menjadi penasaran sekali dan kini dia memukul lagi dengan tenaga sepenuhnya. Terdengar angin berdesir dan debu mengepul ketika kakek itu memukul dengan tangan kirinya lagi ke arah dada. Kang Han mengubah gerakan silatnya dan kini dia memakai ilmu silat Toat Beng Bian Kun, ilmu silat yang dipelajarinya dari Pulau Hantu. Ilmu silat ini bersifat lemas, namun di balik kelemasan itu terkandung tenaga dahsyat sekali sehingga ketika dia menangkis, pukulan kakek itu seperti masuk ke dalam air saja. Kakek itu terkejut bukan main dan dia segera mengamuk, mengirim pukulan beruntun dengan hebatnya. Sementara itu, Biekiam Niochu hanya menonton dengan hati tidak karuan rasanya. Ia yakin bahwa muridnya yang tersayang itu akan terpukul mati atau setidaknya akan lumpuh seperti ancaman kakek itu dan ia tidak berani turun tangan membantu. Akan tetapi segera ia memandang dengan terheran-heran. Muridnya itu bukan saja mampu menghindarkan diri, bahkan berani menangkis pukulan datuk itu. Karena merasa penasaran bukan main setelah lewat 9 jurus dia belum mampu mengalahkan bocah itu, Toat Beng Kiam Sian lalu merendahkan tubuhnya dan menyalurkan tenaga sinkang ke dalam kedua tangannya, kemudian memukul ke depan seperti mendorong. Inilah pukulan halilintar yang telah mengalahkan banyak sekali ahli silat di dunia Kang Ou. Niochu memandang dengan muka pucat sekali karena sekali ini muridnya pasti celaka. Melihat pukulan yang luar biasa kuatnya itu, yang mendatangkan angin seolah timbul badai, Kang Han juga merendahkan tubuhnya dan dia menyambut pukulan itu dengan kedua tangannya pula. Diam-diam dia mengerahkan dua hawa sakti yang berlawanan dalam tubuhnya dan dua macam tenaga sakti meluncur melalui kedua tangannya, yang kanan mengandung hawa panas dan yang kiri mengandung hawa dingin. Wood! Des! Dua tenaga yang amat hebat bertubuhkan di udara dan akibatnya, tubuh kakek itu terpental ke belakang sampai dia terhuyung beberapa langkah, sedangkan tubuh Kang Han hanya bergoyang-goyang saja. Niochu terbelalak, hampir tidak percaya kepada pandang matanya sendiri. Juga kakek timpang itu terkejut setengah mati. Tak disangkanya bahwa pemuda itu bukan saja mampu menahan pukulan halilintarnya, bahkan mengatasinya dan membuatnya terhuyung. Dia lalu mengangkat tongkatnya yang menyembunyikan pedang dan hendak menyerang lagi menggunakan pedangnya. Akan tetapi Niochu cepat meloncat ke depan dan berkata, Lo Pangcu telah menyerang sebanyak 10 jurus dan telah mengalah, memberi pelajaran kepada murid saya. Saya sebagai gurunya mengaturkan terima kasih atas kebaikan ini. Wajah Toat Beng Kiam Sian berubah merah. Akan tetapi dia juga meragu dan agak jerih. Kalau muridnya sudah demikian hebatnya, apalagi gurunya? Agaknya murid Anghua Nio ini memiliki ilmu kepandaian yang hebat sekali. Juga dia teringat akan janjinya bahwa dia akan mengampuni pemuda itu kalau mampu menahan 10 jurus serangannya, maka sambil mendengus marah dia membalikkan tubuhnya dan sekali melompat dia sudah hilang di balik semak belukar.
Gerakannya demikian cepat sehingga mengagumkan hati Kang Han. Setelah bertemu dengan Nio Chu, baru dia tahu bahwa di dunia ini terdapat banyak sekali orang yang amat lihai, akan tetapi juga amat kejam. Nio Chu menghampiri Kang Han dan meraba-raba pundaknya. Engkau tidak apa-apa? Tidak, Subo. Kenapa Subo melerai? Biarlah dia mengeluarkan seluruh kepandaiannya, Tecu tidak takut, kata Kang Han penasaran. Sudahlah, Kang Han. Engkau dapat keluar dengan selamat saja sudah merupakan keajaiban. Kang Han, sebetulnya engkau memiliki ilmu apakah? Bagaimana engkau dapat menahan ilmu pukulan halilintar tadi? Kang Han tersenyum. Aku adalah murid Subo, mengapa Subo bertanya? Semua ilmuku tentu kudapatkan dari guruku, bukan? Dia mengejek. Nio Chu terbelalak dan wajahnya berubah merah. Memang selama ini ia belum mengajarkan apa-apa, juga ilmu totok itu belum ia ajarkan. Marilah aku mengajarkannya kepadamu. Akan tetapi engkau harus sungguh-sungguh melawanku, seperti kau melawan kakek tadi. Baik, Subo, kata Kang Han dengan girang. Dia memang ingin mempelajari ilmu totokan yang disebut Tok Chiang itu, walaupun bukan itu benar yang membuat dia betah melakukan perjalanan bersama gurunya ini. Entah bagaimana, dia pun suka sekali kepada Nio Chu dan tidak ingin berpisah darinya, ingin agar ditemani ke Tibet. Bukan hanya pribadi Nio Chu yang menyenangkan hatinya, akan tetapi juga pengalamannya akan amat berguna baginya dalam perjalanan menemui Dalai Lama itu. Kang Han sudah melepaskan bungkusan pakaian dari pundaknya, dan siap menghadapi serangan gurunya. Nio Chu juga melepaskan buntalan pakaiannya dan pedangnya, kemudian ia memasang kuda-kuda. Lihat seranganku, katanya tiba-tiba, dan ia pun menyerang dengan cepat. Serangannya cepat dan kuat dan ia telah mempergunakan Tok Chiang, yaitu ilmu pukulan yang mengandung hawa beracun. Kang Han tidak berpura-pura lagi. Dia pun menyambutnya dengan Toat Beng Bian Kun. Dan sekali ini benar-benar Nio Chu dibuat terheran-heran. Ilmu silat muridnya itu demikian aneh dan asing gerakannya, akan tetapi semua pukulannya meleset dan tidak pernah mengenai sasaran. Kemudian ia mengerahkan seluruh tenaga sinkangnya dan menyerang dengan hebatnya, menggunakan kedua telapak tangannya. Kang Han menyambut dengan kedua tangannya pula. Wutut. Des. Dan tubuh Nio Chu terjengkang seperti ditolak oleh tenaga yang amat dahsyat dan ia merasa betapa tangan kanannya bertemu hawa dingin sekali sedangkan tangan kirinya bertemu hawa panas luar biasa. Ah! Subo, engkau tidak terluka? Kang Han cepat menghampiri gurunya dan membungkuk, untuk membantunya berdiri. Akan tetapi secepat kilat tangan Nio Chu sudah menotok pundaknya dan seketika Kang Han tidak mampu menggerakkan kedua tangannya. Subo, kenapa? Tanyanya heran. Nio Chu bangkit berdiri wajahnya agak pucat, akan tetapi pandang matanya penuh keheranan. Dalam pertandingan ilmu silat tadi, jelas bahwa ia kalah kuat dan bahwa muridnya ini memiliki ilmu silat yang hebat bukan main dan memiliki tenaga sinkang yang berlawanan, tangan kirinya dingin dan tangan kanannya panas. Akan tetapi menghadapi ilmu totokannya, muridnya ini agaknya tidak berdaya. Kang Han, apakah gurumu Gosang Lama itu seorang anggota keluarga Pulau Es? Tanyanya. Bukan, Subo. Akan tetapi tolong bebaskan dulu totokan ini. Nio Chu membebaskan totokannya dan Kang Han dapat bergerak kembali. Diakah yang mengajarkanmu menggunakan tenaga tadi? Dan ilmu silatmu itu, apakah dia pula yang mengajarkannya? Terpaksa Kang Han berterus terang. Nah, terimalah jurus pertama ini. Sesungguhnya bukan dia yang mengajarkannya, Subo, melainkan aku belajar sendiri dari dalam sebuah gua di Pulau Hantu. Pulau Hantu? Kang Han lalu menceritakan tentang munculnya sebuah pulau baru di permukaan laut itu yang oleh para nelayan disebut Pulau Hantu dan diceritakannya pula penemuannya di gua, yaitu tulisan di dinding batu berikut gambar-gambarnya tentang ilmu silat yang dipelajarinya. Mendengar ini Nio Chu kagum bukan main. Tidak salah lagi. Pulau itu tentulah Pulau Es yang dikabarkan sudah tenggelam di lautan itu dan engkau telah mewarisi peninggalan keluarga Pulau Es. Akan tetapi pulau itu tidak ada esnya, sama sekali bukan Pulau Es, melainkan Pulau Hantu, Nio Chu. Kang Han kadang-kadang menyebut Subo, ibu guru, kepada Biekiam Nio Chu, akan tetapi kadang-kadang dia terlupa dan menyebut Nio Chu begitu saja. Akan tetapi agaknya wanita itu tidak keberatan disebut Nio Chu. Sudahlah,
mungkin karena engkau tidak langsung dilatih orang dan hanya belajar sendiri, maka gerakanmu masih kaku sehingga engkau mudah terserang ilmu totoku. Sebetulnya engkau telah memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi daripada ilmu silatku, Keng Han. Karena itu, tidak perlu lagi engkau mempelajari ilmu menotok itu, hanya akan kuajarkan bagaimana cara untuk menghindarkan diri dari totokanku. Demikianlah. Mulai saat itu, setiap kali berhenti mengasuh, Niochu mengajarkan cara menghindari ilmu totokannya sehingga Keng Han kini selalu dapat mengelak dan menangkis, tidak sampai tertotok. Ilmu totok itu memang memiliki gerakan yang amat aneh maka kalau tidak mempelajarinya, tentu dia akan mudah tertotok dan dibuat tidak berdaya. Setelah mempelajari rahasianya, Keng Han bahkan dapat menggunakan sinkangnya untuk menolak totokan-totokan itu, sehingga tubuhnya kini menjadi kebal dari totokan itu seperti dari totokan lain. Pada suatu hari perjalanan kedua orang ini sudah sampai di daerah provinsi Sichuan sebelah utara, yaitu di Pegunungan Bengshan. Selama berbulan-bulan melakukan perjalanan dengan Keng Han, Bie Kiam Niochu nampak semakin akrab. Juga Keng Han merasa betapa gurunya itu ternyata baik sekali kepadanya dan kini tidak lagi membentak atau bersikap keras kepadanya. Bahkan kalau dia berburu binatang dan memasaknya, wanita itu membantu dan bahkan membuatkan masakan-masakan yang lezat untuknya. Maka pemuda ini juga merasa senang sekali dan hubungannya dengan gurunya menjadi semakin akrab. Juga dia sudah mempelajari rahasia ilmu totok gurunya yang aneh sekali itu sehingga kini dia dapat menghindarkan diri dari serangan totokan seperti itu. Ketika mereka sedang menuruni lereng sebuah bukit dari Pegunungan Bengshan, mereka melihat dari jauh seorang wanita berjalan cepat sekali mendaki lereng itu. Mendadak Bie Kiam Niochu mendorong punggung Keng Han dan berkata, "Engkau jalan duluan, cepat." Keng Han tidak tahu persoalannya akan tetapi dia tidak membantah dan berjalan cepat meninggalkan gurunya. Tak lama kemudian dia berpapasan dengan seorang wanita yang aneh. Wanita itu memakai sehelai sapu tangan sutera putih menutupi mukanya dari hidung ke bawah. Akan tetapi bagian atas dari muka itu, dari hidung ke atas yang nampak saja sudah membuat Keng Han terpesona. Hidung mancung lurus, sepasang mata yang bersinar-sinar seperti mata burung hong dan memiliki sinar lembut, dihiasi sepasang alis mata yang kecil melengkung hitam, anak rambut yang melingkar di dahi dan pelipis, rambut yang hitam panjang dan disanggul dan diberi pita putih. Semua itu sudah cukup membuat Keng Han mengakui dalam hati bahwa dia belum pernah melihat yang seindah itu. Tubuhnya tertutup pakaian yang serba putih dari sutera halus, dan hanya sepatunya saja yang hitam. Dari muka dan tangan yang nampak dapat diketahui bahwa gadis itu memiliki kulit yang putih mulus kemerahan. Ketika berpapasan, Keng Han memandang dan wanita itu pun mengerling kepadanya. Kerlingan yang hanya sebentar itu tidak akan pernah dilupakan Keng Han selamanya, karena kerlingan itu demikian manisnya. Akan tetapi bukan wataknya untuk menoleh dan memandangi orang secara kurang ajar, maka dia melangkah terus, hanya kini langkahnya lambat sekali karena dia ingin tahu apa yang terjadi kalau wanita itu berpapasan dengan Bie Kiam Niochu yang berjalan di belakangnya. Apa yang diharapkan Keng Han tercapai. Dia mendengar percakapan mereka. "Suci. Sumai. Engkau dari manakah?" "Aku baru pulang mencari rumput merah atas perintah Subo." "Dan engkau sendiri hendak kemana, Suci?" "Aku mempunyai urusan di barat." "Sampaikan saja hormatku kepada Subo dan setelah selesai urusanku di barat, tentu aku akan pulang." "Baiklah, akan tetapi berhati-hatilah, Suci. Aku mendengar di daerah Tibet terjadi pergolakan. Ada bentrokan antara para pendeta lama." "Aku akan berhati-hati, Sumai." Keng Han yang mendengarkan merasa hatinya semakin tertarik. Jelas bahwa yang disebut Sumo oleh gurunya itu adalah nona berpakaian serba putih yang mukanya ditutupi sapu tangan putih itu. Suaranya. Belum pernah dia mendengar ada wanita bersuara semerdu dan selembut itu. Hanya ibunya yang dapat bersuara seperti itu, pikirnya. Jadi nona itu adalah Sumo dari gurunya. Mengapa pakaiannya serba putih dan mengapa pula wajahnya bagian bawah ditutupi sutera putih? Wajah itu pasti cantik jelita luar biasa. Melihat hidung ke atas saja dia sudah dapat membayangkan bahwa wanita itu pasti cantik seperti bidadari. Bulu matanya lentik dan yang takkan pernah dapat dilupakan adalah sinar matanya ketika mengerling kepadanya. Dia belum pernah melihat burung hong, hanya melihat gambarnya saja. Akan tetapi seperti itulah mata burung hong.
Cemerlang indah penuh pesona dengan sinar yang tajam lembut. Tak lama kemudian Subonya sudah menyusulnya. Dia melihat wajah Subonya diliputi ketegangan. Subo, mengapa Subo menyuruh saya berjalan lebih dulu? Ada urusan apakah? Aku baru saja bertemu dengan Sumoiku. Kenapa saya disuruh pergi dulu, tidak diperkenalkan kepadanya? Bukankah ia bibi guruku? Tidak. Celakalah kalau ia mengetahui bahwa engkau adalah muridku. Kalau Subo sampai mengetahuinya, tentu aku disuruh membunuhmu sekarang juga. Mengapa begitu, Niochu? Murid-murid Subo harus bersumpah dulu bahwa selama hidupnya tidak akan mencinta dan dicinta seorang pria. Kalau hal itu terjadi, ia harus membunuh pria yang mencintanya dan dicintanya itu. Kang Han berseru kaget sekali, bukan hanya kaget mendengar sumpah yang aneh itu, melainkan kaget sekali terutama karena tanpa langsung gurunya itu telah menyatakan cinta kepadanya. Kalau kita jalan bersama dan diketahui Sumoy, ia tentu akan bertanya padaku siapa engkau dan apa hubungan di antara kita, dan itu berarti bahaya maut bagiku dan bagimu. Kalau Subo mengetahui, bersembunyi dimanapun kita akan dapat ditemukan dan dibunuh. Akan tetapi bibi guru tadi, mengapa ia menutupi mukanya dengan sapu tangan putih? Itulah usahanya agar tidak dapat nampak wajahnya oleh pria dan agar tidak ada pria yang jatuh cinta kepadanya. Sudahlah, kita jangan lama-lama di sini. Ini masih merupakan wilayah kekuasaan Subo. Keduanya melanjutkan perjalanan secepatnya menuju ke barat. Akan tetapi sejak saat itu, bayangan wanita pakaian putih yang tertutup sebelah bawah mukanya itu seringkali muncul dalam pikiran Kang Han. Dia tidak dapat melupakan kerling itu. Berkat kepandaian mereka yang tinggi, Kang Han dan Bie Kiam Niochu tiba di wilayah Tibet tanpa ada halangan apapun. Dalam perjalanan itu, seringkali mereka melihat serombongan kafilah yang juga menuju ke Tibet. Rombongan yang membawa kuda dan onta itu membawa pula pasukan pengawal yang kuat sehingga mengherankan hati Kang Han dan Bie Kiam Niochu. Ketika mereka bertanya, mereka mendengar keterangan bahwa perjalanan ke barat sekarang tidak aman karena adanya perang saudara antara para pendeta lama jubah kuning yang memberontak terhadap golongan lama jubah merah. Seringkali terjadi pertempuran dan mereka juga mendapat gangguan dari para pendeta jubah kuning yang tidak segan merampok mereka untuk merampas senjata dan harta benda karena mereka membutuhkan biaya untuk pemberontakan mereka. Mendengar ini, Bie Kiam Niochu menerangkan. Lama jubah merah adalah para pengikut Dalai Lama. Dan mendengar ceritamu dulu bahwa mendiang gurumu adalah seorang pendeta lama jubah kuning, sangat boleh jadi dia masih sekawan dengan para pemberontak itu. Sekarang tidak aneh kalau sampai gurumu dibunuh oleh pendeta lama jubah merah. Aku tidak peduli akan perang di antara mereka. Aku hanya ingin bertanya kepada Dalai Lama mengapa dia menyuruh bunuh guruku, jawab Kang Han bersikeras. Bie Kiam Niochu menarik napas panjang. Wah, kita mencari penyakit. Kenapa kita, Subo? Akulah yang akan menemui Dalai Lama. Dan aku akan mengantarmu sampai dapat berjumpa dengan Dalai Lama, bukan? Jadi, kita berdua yang mencari penyakit. Aku tidak takut. Aku pun tidak takut. Mari kita melanjutkan perjalanan secepatnya. Beberapa hari kemudian, pada suatu pagi mereka melihat 2 orang pendeta lama baju merah sedang bertanding melawan 8 orang pendeta lama jubah kuning. Melihat pertandingan yang tidak seimbang ini, Kang Han segera mengajak gurunya untuk membantu 2 orang lama jubah merah itu. Kenapa membantu mereka? Bukankah gurumu juga lama jubah kuning dan mungkin mereka itu teman-teman gurumu? Subo, aku tidak peduli. Mereka berlaku curang mengandalkan banyak orang mengeroyok yang sedikit. Pertama, aku selalu menentang yang curang dan kedua dengan membantu lama jubah merah itu siapa tahu aku lebih mudah bertemu dengan Dalai Lama. Engkau ternyata cerdik juga. Kang Han. Marilah kita bantu 2 orang lama jubah merah itu. 8 orang pengeroyok itu semua mempergunakan tongkat pendeta yang panjang sedangkan 2 lama jubah merah menggunakan senjata kebutan. Melihat gerakan mereka, andai kata mereka itu 2 lawan 2 saja, tentu lama jubah kuning akan kalah. Akan tetapi menghadapi pengeroyokan 8 orang, 2 orang lama jubah merah itu menjadi kewalahan juga dan beberapa kali mereka telah menerima gebukan dan kini hanya main mundur. Ketika Kang Han dan Bie Kiam Niochu muncul dan membantu mereka, keadaannya menjadi berubah. Biarpun hanya menggunakan kaki tangan saja,
namun guru dan murid ini dapat membuat 8 orang pengeroyok itu menjadi kalang kabut. Kang Han merobohkan 2 orang dengan tamparan tangannya yang mengandung hawa panas sekali, sedangkan dengan tendangannya, Bie Kiam Niochu juga sudah merobohkan 2 orang pengeroyok. Melihat datangnya bala bantuan di pihak musuh yang demikian kuatnya, 8 orang lama jubah kuning itu segera melarikan diri cerai-berai. 2 orang lama jubah merah yang sudah kelelahan itu tidak mengejar dan mereka mengangkat tangan memberi hormat kepada Kang Han dan Niochu. Jiwi, kalian berdua menjadi bintang penyelamat kami. Kalau tidak ada Jiwi, tentu kami berdua sudah mati di tangan para pemberontak itu, kata seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi kurus. Ah, tidak mengapa, Lo Suhu, kata Bie Kiam Niochu. Sudah menjadi kewajiban kami untuk membantu yang tertindas, apalagi kami sudah mendengar bahwa mereka itu adalah kaum pemberontak. Dan sekarang, kami berbalik mengharapkan bantuan Jiwi Lo Suhu untuk membantu kami. Tentu saja, kami berdua akan suka sekali membantu Jiwi, akan tetapi bantuan apakah yang dapat kami berikan untuk Jiwi, yang lihai? Kami ingin sekali menghadap dan bertemu dengan Dalai Lama di Lhasa. 2 orang pendeta lama jubah merah itu terkejut bukan main mendengar permintaan ini. Ah, Nona dan Sicu, bagaimana mungkin itu dilaksanakan? Sang Dalai Lama tidak dapat sembarangan saja dikunjungi orang, kecuali kalau ada tujuan yang teramat penting. Bahkan wakil dari Kaisar Cheng sekalipun, kalau menghadap cukup diterima oleh wakil atau pembantu beliau. Kami tidak dapat membantu, harap Nona berdua memaafkan kami. Bie Kiam Niochu mengerutkan alisnya. Begini sajakah watak 2 orang pendeta lama jubah merah? Pantas kalau begitu ada yang memberontak. Kami bermaksud baik, akan tetapi kalian menolak mentah-mentah. Kalau kalian haturkan kepada Dalai Lama bahwa yang minta menghadap adalah Bie Kiam Niochu, murid Anghua Nio, apakah Dalai Lama berani memandang rendah? Dan kunjungan ini amat penting, untuk membicarakan tentang seorang pendeta lama jubah kuning yang bernama Gosang Lama. Kembali 2 orang lama jubah merah itu menjadi terkejut. Agaknya nama Bie Kiam Niochu terutama nama Anghua Nio sudah mereka kenal dan tentu saja nama Gosang Lama juga amat terkenal, bahkan dialah yang menjadi biang keladi pemberontakan lama jubah kuning. Ah, kiranya Nona adalah murid Anghua Nio? Kalau begitu baiklah, mari ikut kami ke Lhasa, akan kami usahakan untuk dapat diterima oleh Sang Dalai Lama. Akan tetapi kalau gagal harap Jiwi jangan menyesal dan mempersalahkan kami. Karena untuk dapat menghadap dan berwawancara dengan Sang Dalai Lama bukan perkara yang mudah. Bukan main girangnya hati Kang Han. Untung ada Niochu, kalau tidak ada wanita itu, agaknya tidak mungkin kedua orang pendeta lama itu mau membawa mereka ke Lhasa. Ibu kota Lhasa amat besar dan terutama sekali bangunan kuno yang megah di bukit itu nampak amat megah dan hebat. Kang Han yang sejak kecil berada di daerah Hitan yang amat sederhana, kemudian berada di Pulau Es sampai 5 tahun lamanya, belum pernah selama hidupnya menyaksikan kemegahan dan keindahan seperti itu. Dia merasa takjub dan merasa dirinya kecil. Apalagi melihat penjagaan di depan tempat tinggal Dalai Lama. Dia bergidik. Tidak mungkin dia memasuki tempat itu dengan kekerasan. Beratus-ratus pendeta lama yang nampaknya berkepandaian menjaga di situ, dengan tongkat ataupun kebutan di tangan. Untuk dapat memasuki istana Dalai Lama dia harus mengalahkan ratusan orang pendeta lama. 2 orang pendeta lama itu menemui pendeta penghubung dan menceritakan betapa mereka berdua nyaris tewas di tangan para lama jubah kuning yang memberontak namun diselamatkan oleh 2 orang muda itu. Kemudian mereka minta kepada pendeta penghubung untuk mengajukan permohonan kepada Dalai Lama agar kedua orang itu, seorang di antaranya adalah Bie Kiam Niochu murid Anghua Nio, diperkenankan menghadap karena ada urusan penting yang hendak dibicarakan. Kang Han dan Bie Kiam Niochu memperkenalkan nama masing-masing kepada para pendeta penghubung. Pendeta-pendeta penghubung lalu melaporkan ke dalam. Tak lama kemudian mereka keluar lagi dan berkata dengan suara lantang dan jelas. Tuan muda si Kang Han dan Nona Siang Bie Kiok dipersilakan masuk menghadap Yang Mulia Dalai Lama. Mereka diantar atau dikawal oleh 2 orang pendeta lama, dan ketika memasuki bangunan itu, Kang Han mengamati semua bagian dalam ruangan-ruangan yang luas dan terukir indah itu dengan penuh kagum sehingga Bie Kiam Niochu merasa geli melihat tingkah laku Kang Han seperti seorang dusun memasuki sebuah istana. Akan tetapi yang menyolok sekali, kalau di bagian luar dijaga ketat sekali, di sebelah dalam bahkan sunyi tidak nampak penjaga atau pengawal.
Bahkan ketika mereka memasuki ruangan di mana Dalai Lama duduk, di situ tidak nampak penjaga sama sekali, hanya ada 2 orang pendeta cilik yang agaknya menjadi pelayan sang Dalai Lama. Si Keng Han Kongcu dan Siang Die Kiok Xiuqia telah datang menghadap. Pendeta pengantar itu melaporkan. Sang Dalai Lama lalu memberi isyarat agar mereka berdua mundur, bahkan lalu memberi isyarat pula kepada 2 orang pendeta cilik untuk mengambilkan minuman. Si Keng Han merasa dirinya kecil ketika berhadapan dengan pendeta yang sederhana itu. Pendeta lama itu duduk di atas pembaringan yang bentuknya seperti teratai dari perak, dengan jubah kuning kemerahan yang sederhana sekali. Kepalanya gundul kelimis dan sepasang matanya yang penuh wibawa itu memandang dengan sinar lembut, mulutnya tersenyum ramah. Bersama Bie Kiam Niochu, Keng Han lalu memberi hormat, mengangkat kedua tangan depan dada dan membungkuk. Kongcu dan Xiuqia silakan duduk, kata Dalai Lama dengan ramah. Kemudian 2 orang pendeta cilik itu menyuguhkan secangkir air teh harum. Setelah menyuguhkan air teh, mereka pun mengundurkan diri sehingga yang berada di ruangan itu tinggal mereka berdua bersama sang Dalai Lama. Kalau dia hendak membalaskan kematian gurunya, alangkah mudahnya dan ini merupakan kesempatan yang baik. Akan tetapi dia teringat akan ucapan Kui Hong dan juga Bie Kiam Niochu bahwa Dalai Lama adalah seorang pendeta yang memiliki ilmu kepandaian tinggi sekali. Apalagi di luar. Andai kata dia mampu membunuh Dalai Lama, dia pun tidak akan dapat meloloskan diri dari tempat yang terjaga oleh ratusan orang pendeta lama itu. Terima kasih, Lo Suhu, kata Bie Kiam Niochu dan Keng Han juga mencontoh wanita itu mengucapkan terima kasih, kemudian mereka duduk berhadapan dengan pendeta itu. Wibawa yang amat kuat menyinar dari pendeta itu, pandang matanya yang lembut, mulutnya yang penuh senyum, kesabaran yang terbayang di seluruh wajahnya, semuanya itu membuat Keng Han merasa semakin tidak enak hatinya. Dia seolah merasa berdosa mendendam kepada seorang pendeta seperti ini. Nah, orang-orang muda yang baik, ceritakan apa maksud kalian menemui Pinceng, saya, kata Dalai Lama dengan suara ramah. Saya hanya mengantar sobat ini menghadap Lo Suhu. Saya sendiri tidak mempunyai urusan apapun, jawab Niochu yang agaknya juga merasa tidak enak berhadapan dengan pendeta itu. Dalai Lama memandang kepada Keng Han sejenak, lalu bertanya. Orang muda, keperluan apakah yang membawamu datang ke tempat ini dan bertemu dengan Pinceng? Katakanlah sejujurnya, Pinceng siap mendengarkan. Keng Han menelan ludah sendiri sebelum menjawab dan suaranya terdengar agak gemetar. Lo Suhu, saya datang. Ini untuk menghadap Lo Suhu dan bertanya mengapa Lo Suhu mengutus 3 orang pendeta lama jubah merah untuk membunuh suhuku? Omitohut. Siapakah suhumu itu, Kongcu? Suhu bernama Gosang Lama, seorang pendeta lama jubah kuning. Suhu hidup tentram di daerah utara, kenapa Suhu dicari dan kemudian dibunuh dengan kejamnya? Saya menuntut keadilan, Lo Suhu. Omitohut. Gosang Lama itu suhumu. Ah, engkau tentu tidak tahu siapa Gosang Lama yang kau angkat menjadi guru itu, Kongcu. Dia tidak dibunuh, melainkan menerima hukuman dari semua kejahatannya. Dihukum? Jahat? Akan tetapi Suhu tidak melakukan sesuatu yang jahat. Mungkin tidak selama menjadi gurumu. Akan tetapi sebelum itu, apakah engkau tahu apa saja yang telah dilakukan Gosang Lama? Keng Han menggeleng kepalanya dan tidak dapat menjawab. Orang muda, berhati-hatilah dengan akal pikiran dan hatimu sendiri, terutama sekali waspadalah terhadap perasaan dendam. Dendam itu merupakan racun yang akan meracuni dan merusak hati sendiri, menimbulkan perbuatan yang kejam dan tanpa perhitungan lagi. Dendam bagaikan api yang membakar hati dan mendatangkan kebencian yang mendalam. Akan tetapi ketahuilah, segala sesuatu yang telah terjadi itu ada kaitannya dengan karma, ada kaitannya dengan perbuatannya sendiri. Perbuatannya sendiri itulah yang akan menimbulkan akibat yang menimpa diri sendiri. Engkau mendendam karena kematian gurumu, akan tetapi tidak tahu mengapa gurumu dihukum mati. Kalau engkau menuruti nafsu dendam itu, bukankah berarti engkau bertindak semau sendiri tanpa pertimbangan lagi? Dan mungkin karena dendam itu engkau melakukan pembunuhan-pembunuhan kepada orang-orang yang tidak bersalah. Jangan mencari sebab dan kesalahan keluar, orang muda, melainkan carilah di dalam diri sendiri, karena sebab dan kesalahan itu berada di dalam dirinya sendiri. Keng Han tertegun. Dia merasa betapa tepat dan benarnya ucapan itu. Dia mendendam atas kematian gurunya. Akan tetapi dia tidak tahu mengapa gurunya dibunuh. Bagaimana kalau gurunya yang bersalah?
Bukankah berarti dia membela orang yang bersalah? Lo Suhu, mohon Lo Suhu ceritakan apa saja yang telah diperbuat oleh Suhu Gosang Lama sehingga dia dihukum mati. Gosang Lama telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di waktu mudanya. Dia melakukan perbuatan yang keji, merampas dan memperkosa wanita, merampok harta milik penduduk, bahkan dia mengobarkan pemberontakan di kalangan para pendeta lama jubah kuning. Dosanya besar sekali dan karena dia membahayakan kehidupan semua orang, maka majelis selalu menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Dia melarikan diri dan menjadi buronan sampai akhirnya petugas-petugas menemukan dia dan melaksanakan hukuman mati itu. Nah, apakah engkau masih hendak membela kematian seorang yang telah melakukan demikian banyak dosa orang muda yang baik? Kang Han tertegun dan tidak mampu menjawab, akan tetapi kemudian dia mengeraskan hatinya dan menjawab. Lo Suhu, bagaimanapun juga Suhu Gosang Lama tidak melakukan pembunuhan. Omitohut, apakah Pinceng harus menceritakan semuanya? Dia telah membunuh banyak orang, bahkan utusan pertama yang kami tugaskan untuk menangkapnya, sebanyak 3 orang telah dibunuhnya. Dan sekali lagi, dia menipu kami dengan memasukkan seorang anak laki-laki yang dia katakan berbakat baik dan katanya merupakan anak yatim piatu. Kami percaya dan kami sendiri menurunkan ilmu-ilmu kepada anak itu. Akan tetapi setelah Gosang Lama melarikan diri, baru ketahuan bahwa anak itu adalah anaknya sendiri yang didapat dari wanita yang dipaksanya menjadi istrinya. Nah, masih kurangkah apa yang kau dengar ini? Kang Han merasa terpukul sekali. Apakah putranya itu yang bernama Gulam Sang, Lo Suhu? Benar sekali. Apakah engkau sudah bertemu dan berkenalan dengan dia? Tidak, akan tetapi mendiang Suhu yang meninggalkan pesan tentang putranya itu. Dan engkau tidak merasa heran bahwa seorang pendeta lama dapat mempunyai anak? Kang Han merasa terpukul lagi dan dia menundukkan mukanya. Pikirannya menjadi ruwet. Jauh-jauh dia datang untuk membalaskan dendam kematian gurunya, dan kini dia hanya mendengar segala kejahatan gurunya dibeberkan. Apa yang harus dia lakukan? Akan tetapi saya adalah muridnya, Lo Suhu. Bukankah tugas seorang murid untuk berbakti kepada gurunya, seperti berbakti kepada ayah ibu sendiri? Melihat Suhu binasa di tangan orang, bagaimana mungkin saya harus berdiam diri saja? Berarti saya akan menjadi seorang murid yang durhaka? Omitohut. Orang bijaksana selalu meneliti perbuatan sendiri, selalu mencari kekurangan dan kesalahan pada diri sendiri. Perbuatan orang tua dan guru juga harus diteliti, untuk dicontoh mana yang baik dan dihindarkan mana yang buruk. Akan tetapi, agar engkau tidak menjadi penasaran, orang muda, engkau boleh melaksanakan balas dendam itu. Pinceng yang menyuruh hukum Gosang Lama, maka Pinceng memberi kesempatan kepadamu untuk menyerang Pinceng. Engkau boleh menyerang, sesukamu dan Pinceng tidak akan membalas. Setelah berkata demikian, tiba-tiba tubuh Dalai Lama itu melayang dalam keadaan masih duduk bersila, melayang dan turun ke lantai, masih bersila dan kedua tangan di atas lutut sambil tersenyum ramah. Nah, engkau boleh menyerang Pinceng sesukamu, orang muda. Kang Han merasa betapa jantungnya berdebar tegang. Kalau dia dapat membunuh Dalai Lama, tentu roh Suhunya akan tenang. Akan tetapi kemudian dia teringat akan penjagaan ketat di tempat itu. Kalau dia membunuh Dalai Lama, tentu dia akhirnya akan tewas di tangan ratusan pendeta lama itu. Lo Suhu, kalau saya menyerang Lo Suhu dan berhasil menewaskan Lo Suhu, tetap saja saya akan dikeroyok oleh banyak pendeta dan tidak akan dapat lolos dari tempat ini. Hahaha, jangan khawatir, orang muda. Pinceng tidaklah securang itu. Kalau engkau mampu membunuh Pinceng, itu sudah kehendak yang maha kuasa, dan engkau akan dapat pergi dengan aman. Kang Han masih meragu dan menoleh kepada Biekiam Niochu, bertanya. Bagaimana, Niochu? Apa yang harus kulakukan? Biekiam Niochu tersenyum dan berkata. Lo Suhu Dalai Lama telah mengizinkan engkau untuk menyerangnya. Nah, untuk menghilangkan rasa penasaran di hatimu, mengapa tidak kau lakukan itu? Baik. Akhirnya Kang Han mengambil keputusan. Akan tetapi kalau saya menyerang Lo Suhu, hal ini hanya terjadi karena Lo Suhu yang menyuruhku. Tentu saja dan Pinceng sudah siap, orang muda. Seranglah dan engkau boleh mengeluarkan semua ilmu dan tenagamu. Dalai Lama masih duduk bersila dengan senyumnya yang lembut. Kang Han lalu mengerahkan tenaga dari pusarnya. Dua tenaga panas dan dingin naik ke kedua lengannya, yang panas menyusup ke lengan kanan, yang dingin menyusup ke lengan kiri, kemudian dia berseru.
Maafkan saya, Lo Suhu, dan dia pun memukul dengan dorongan kedua tangan sambil mengerahkan seluruh tenaganya karena dia sudah mendengar bahwa Dalai Lama ini seorang manusia sakti. Dua macam hawa yang berlawanan menyambar ke arah Dalai Lama. Kakek ini dengan tenang mengangkat kedua tangan pula untuk menyambut dan ketika tangan-tangan itu bertemu, Kang Han merasa betapa kedua tangannya bertemu dengan benda yang lunak dan halus, yang seolah menyerap semua tenaga yang keluar dari lengannya. Kemudian, sebuah tenaga yang hebat sekali mendorongnya sehingga dia terhuyung ke belakang, napasnya terengah akan tetapi dia tidak terluka. Dalai Lama masih duduk seperti tadi dan sinar mata yang lembut itu memandang penuh keheranan. Orang muda, engkau bilang bahwa engkau murid Gosang Lama, akan tetapi bagaimana engkau menguasai Huyang Sinkang dan Swat Im Sinkang dari Pulau Es? Kang Han terkejut sekali. Tak disangkanya bahwa pendeta agung itu bahkan mengenal dua macam ilmu rahasia yang dipelajarinya di Pulau Hantu. Bukan Suhu Gosang Lama yang mengajarkan ilmu itu, Lo Suhu. Kalau begitu engkau murid Pulau Es? Juga bukan. Saya mempelajarinya dari Pulau Hantu. Suatu kebetulan yang aneh. Jodoh yang mengherankan. Nah, sekarang bagaimana? Apakah engkau masih hendak menyerangku lagi? Tidak, Lo Suhu. Mataku telah terbuka dan saya melihat betapa saya bodoh sekali. Bodoh dalam pemikiran juga bodoh dalam ilmu silat. Saya tidak akan menang melawan Lo Suhu, dan hati saya penuh penyesalan atas segala perbuatan mendiang Suhu yang tidak benar. Harap Lo Suhu memaafkan kebodohan saya. Orang yang melihat kesalahan sendiri sama sekali bukan orang bodoh, Kongcu. Pinceng gembira sekali bahwa engkau telah menyadari kekeliruanmu. Kang Han dan Nio Chu segera berpamit kepada Dalai Lama dan pendeta itu mengucapkan selamat jalan. Setelah meninggalkan Lhasa, Kang Han merasa girang dan hatinya ringan sekali, tidak lagi dibebani tugas yang tadinya selalu memberatkan hatinya. Ternyata engkau benar, Nio Chu. Pendeta itu adalah seorang yang sakti lagi bijaksana sekali. Betapapun juga, aku telah melaksanakan tugasku terhadap mendiang Suhu. Sekarang hanya tinggal satu lagi tugas itu, yaitu menyelidiki keadaan Butong Pai yang menjadi musuh besar Suhu. Biekiam Nio Chu tersenyum lebar. Sama saja, Kang Han. Engkau akan kecelik besar sekali kalau pergi ke Butong Pai. Ketua Butong Pai dan para murid di sana semua adalah pendekar-pendekar yang gagah perkasa, pembela-pembela kebenaran dan keadilan. Kalau suhumu memusuhi Butong Pai, maka aku hampir berani memastikan bahwa kesalahan tentu berada di pihak gurumu itu. Bagaimanapun juga aku harus pergi menyelidiki lebih dulu Nio Chu. Kalau ternyata Suhu memang benar melakukan kesalahan terhadap Butong Pai, biarlah aku yang memintakan maaf dari mereka. Engkau keras kepala. Nio Chu berkata sambil tersenyum. Perjalanan meninggalkan Tibet itu kembali melalui Bengsan. Seperti ketika berangkatnya, Nio Chu kembali nampak gelisah ketika harus melewati daerah tempat tinggal subonya itu. Pada suatu pagi, selagi mereka mendaki sebuah bukit, tiba-tiba saja entah dari mana munculnya, seorang wanita telah berdiri di depan mereka. Wanita ini usianya sekitar 50 tahun, masih nampak bekas kecantikan pada wajahnya dan tubuhnya masih nampak ramping seperti tubuh seorang wanita muda. Wajahnya yang anggun membayangkan ketinggian hati dan bibirnya membayangkan kekerasan. Matanya tajam sekali dan ketika itu ia berdiri seperti patung memandang kepada Kang Han dan Nio Chu. Tangan kirinya memegang sebatang kebutan dan di punggungnya nampak sebatang pedang. Begitu melihat wanita ini tiba-tiba muncul di depannya, Biekiam Nio Chu menjadi terkejut setengah mati. Wajahnya mendadak menjadi pucat dan ia segera menjatuhkan diri berlutut di depan wanita itu. Subo, katanya lemah dan suaranya tergetar penuh rasa gentar. Tahulah Kang Han bahwa wanita itu adalah guru Biekiam Nio Chu yang pernah disebut oleh Nio Chu dan bernama Anghua Nio Nio itu. Wanita itu memang benar Anghua Nio Nio. Ia seorang pendeta wanita yang mengasingkan diri di pegunungan Bengsan itu, seorang tuko, pendeta tu, berjuluk Anghua Nio Nio, Nyonya Bunga Merah, karena di sanggul rambutnya yang masih hitam itu selalu terhias setangkai bunga merah. Anghua Nio Nio mempunyai dua orang murid wanita, yang pertama adalah Siang Biekiok yang berjuluk Biekiam Nio Chu itu dan yang kedua bernama Sou Chu In yang pernah dilihat Kang Han bertemu dengan Biekiam Nio Chu, yaitu gadis yang berpakaian putih dan wajah bagian bawahnya tertutup sapu tangan putih pula. Kini, melihat Biekiam Nio Chu melakukan perjalanan bersama seorang pemuda tampan,
Anghuanionio marah bukan main sehingga ia tidak mampu mengeluarkan suara, hanya sepasang matanya saja yang memandang kepada murid pertamanya itu seperti api yang membakar. Anghuanionio keras sekali dalam mendidik dua orang muridnya, terutama mengenai diri kaum pria. Ia malah membuat dua orang muridnya itu berjanji bahwa setiap kali bertemu dengan pria yang mencintai mereka, mereka harus cepat membunuh pria itu. Pendeknya ia mencegah jangan sampai ada hubungan antara murid-muridnya dengan kaum pria yang dianggapnya busuk dan jahat semua, tanpa terkecuali. Inilah sebabnya mengapa dalam pertemuan pertama, Biekiam Niochu juga hendak membunuh Kang Han. "Siang Biekiok, apa yang telah kau lakukan ini?" Akhirnya Anghuanionio menegur muridnya. Dengan gugup Biekiam Niochu menjawab. Apa yang Subo maksudkan? Engkau melakukan perjalanan dengan seorang pemuda dan engkau masih pura-pura bertanya apa yang aku maksudkan, kata wanita itu bengis. Ah, itukah, Subo? Dia ini hanya kebetulan saja bertemu dengan Teochu dan karena sejalan, maka kami berjalan bersama. Tidak ada apa-apa antara dia dan Teochu. Biekiam Niochu membela diri, akan tetapi suaranya gemetar. Bagus. Engkau sudah pandai berbohong juga, ya. Engkau sudah pergi bersamanya sampai ke Tibet, menghadap Dalai Lama bersama, dan sekarang mengatakan hanya kebetulan bertemu. Bukan main kagetnya hati Biekiam Niochu mendengar itu. Juga Kang Han merasa heran bagaimana wanita itu dapat mengetahuinya. Kiranya Dalai Lama sudah menyuruh orangnya untuk meneliti kebenaran keterangan Biekiam Niochu apakah benar murid Anghuanionio itu yang datang menghadap Dalai Lama. Ampun, Subo. Kami sungguh tidak ada hubungan apapun, hanya melakukan perjalanan bersama saja. Diam. Kalau engkau tidak cepat membunuhnya, maka aku sendiri yang akan membunuh pemuda ini, dan engkau juga. Setelah berkata demikian, wanita itu menggerakkan kakinya dan sekali berkelebat ia telah lenyap dari situ. Kang Han terkejut bukan main, maklum betapa lihainya wanita itu yang memiliki ilmu meringankan tubuh sedemikian rupa sehingga seolah-olah ia dapat menghilang. Wajah Biekiam Niochu menjadi pucat sekali. Sampai lama ia masih berlutut di situ tak bergerak. Kang Han lalu berkata, "Sudahlah, Niochu. Kalau kita tidak boleh melakukan perjalanan bersama, sekarang juga aku akan meninggalkanmu, akan melanjutkan perjalananku." Setelah berkata demikian, Kang Han membalikkan tubuhnya dan melanjutkan perjalanannya, meninggalkan tempat itu. Akan tetapi belum jauh dia pergi, berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu Biekiam Niochu telah berdiri di depannya. Wajahnya masih pucat sekali dan matanya bersinar aneh, juga ia telah memegang sebatang pedang telanjang di tangan kanannya. "Berhenti," bentaknya. "Kang Han, engkau tidak boleh pergi dan terpaksa aku harus membunuhmu. Kalau tidak, aku sendiri akan dibunuh oleh guruku." Kang Han memandang dengan mata terbelalak. Selama ini, sikap wanita itu amat baik dan akrab dengannya dan sekarang, tiba-tiba saja ia hendak membunuhnya. Akan tetapi, mengapa, Niochu? Mengapa engkau hendak membunuhku? Dia menuntut. Bukankah selama ini hubungan antara kita baik sekali? Aku tidak pernah berbuat jahat kepadamu, Niochu. Pedang di tangan itu gemetar dan kedua mata itu kini menjadi basah. Kang Han, kita harus melarikan diri dari sini dan engkau harus menikah denganku. Itulah satu-satunya jalan. Kita saling mencinta, dan tidak ada apapun yang dapat menghalangi kita hidup bersama. Kang Han semakin kaget mendengar ucapan itu. Siapa yang saling mencinta, Subo? Aku. Aku suka kepadamu karena engkau baik kepadaku dan engkau menjadi guruku, bahkan engkau membantuku menemui Dalai Lama. Akan tetapi bukan berarti bahwa aku cinta padamu dan suka menjadi suamimu. Tidak, Niochu tidak bisa kita menikah. Sepasang mata wanita itu terbelalak lebar dan mukanya menjadi merah sekali. Apa? Engkau tidak mencinta padaku? Dan Subo sudah menganggap kita saling mencinta, maka aku harus membunuhmu. Jadi, selama ini aku salah sangka, engkau tidak cinta padaku. Kang Han menggeleng kepalanya. Mungkin cinta kita hanya cinta antara sahabat, atau antara guru dan murid, bukan cinta yang membuat kita harus berjodoh. Tidak, Niochu, sekali lagi tidak, aku tidak cinta padamu seperti itu. Bagus. Kalau begitu tidak berat lagi hatiku untuk membunuhmu. Mampuslah engkau.
Dan wanita itu segera menyerang Kang Han membabi buta mengayun pedangnya bagaikan kilat menyambar-nyambar. Semua merupakan serangan maut yang ditujukan untuk membunuh. Kang Han cepat mengelak sambil mundur. Nio Chu, ingat, kita bukan musuh. Beberapa kali Kang Han memperingatkan. Akan tetapi Biekiam Nio Chu yang sudah marah sekali itu tidak peduli dan hanya berteriak. Mampuslah! Pedangnya menyambar ganas sekali dan Kang Han dipaksa untuk membela diri. Karena dia tidak memiliki senjata lain kecuali pedang bengkok pemberian ibunya, maka dia mencabut pedang bengkoknya dan melawan, bahkan membalas karena kalau tidak dia tentu akan terancam bahaya maut. Ilmu silat Hongin Bun Hoat adalah ilmu silat sakti yang dimainkan dengan tangan kosong atau menggunakan senjata pedang. Begitu Kang Han memainkan Hongin Bun Hoat dengan pedang bengkoknya, Biekiam Nio Chu segera terdesak hebat. Bantuan tangan kirinya yang menggunakan ilmu totoknya tidak ada artinya lagi bagi Kang Han yang sudah menguasai ilmu itu. Bahkan tangan kirinya beberapa kali mendorong sehingga serangkum hawa yang amat dingin dari Swat Im Sin Kang menyambar dan membuat Biekiam Nio Chu terhuyung dan menggigil. Baru lewat 30 jurus saja Biekiam Nio Chu sudah terdesak hebat. Akan tetapi sama sekali tidak timbul niat di dalam hati Kang Han untuk membunuh wanita itu, maka dia hanya mendesak saja. Pada saat itu nampak bayangan putih berkelebat amat cepatnya dan sinar putih panjang menyambar ke arah Kang Han. Pemuda ini terkejut sekali, mengira bahwa Anghua Nio Nio yang menyerangnya. Dia lalu menangkis dengan pedang pendeknya, akan tetapi alangkah kagetnya ketika pedangnya tahu-tahu terlibat sutra putih yang panjang dan juga tubuhnya terlibat dan tahu-tahu dia telah dibuat tidak berdaya, terbalut kain sutra putih yang dilepas orang yang baru datang. Melihat keadaan Kang Han, Biekiam Nio Chu berseru. Mampuslah kau sekarang. Dan dengan cepat ia sudah menyerang dengan pedangnya, ditusukkan ke arah dada Kang Han yang sudah tidak berdaya karena kedua lengannya sudah terbelenggu dengan tubuhnya. Kang Han hanya dapat membelalakkan matanya, ingin menghadapi kematian dengan mata terbuka. Sing! Trang! Bunga-bunga api menyilaukan mata Kang Han ketika ada pedang lain menangkis pedang yang ditusukkan Biekiam Nio Chu kepadanya itu. Dan ketika Kang Han menoleh, ternyata yang menangkis itu adalah nona berpakaian putih dan berkedok putih itu. Dan nona itu pula yang memegang ujung sabuk sutra putih yang melibat tubuhnya. Sumoy, mengapa kau menangkis? Suci, engkau tidak berhak membunuhnya, kata gadis itu dan suaranya sungguh merdu dalam pendengaran Kang Han. Subo sudah menyuruh aku membunuhnya, Sumoy, bantah Biekiam Nio Chu. Subo mengira bahwa dia mencintamu, Suci. Subo menyuruh bunuh kalau ada laki-laki yang mencinta kita. Akan tetapi engkau hendak membunuhnya karena engkau marah mendengar bahwa dia tidak mencintamu. Aku sudah mendengar semua percakapan kalian. Apakah engkau ingin aku melapor kepada Subo betapa engkau membujuknya untuk minggat dan menikah denganmu? Sumoy. Tadi engkau membantuku menangkapnya dan sekarang. Tadi aku membantumu karena melihat engkau tidak dapat mengalahkannya. Dan aku melarang engkau membunuh karena memang engkau tidak berhak membunuhnya. Sudahlah, Suci. Kita bebaskan pemuda yang tidak berdosa ini. Nanti aku yang memberi penjelasan kepada Subo bahwa pemuda itu tidak mencintamu dan bahwa engkau pun hanya bersahabat saja dengan dia tidak mempunyai hubungan apapun. Subo pasti akan dapat mengampunimu. Dengan uring-uringan Biekiam Nio Chu diam saja dan gadis berpakaian putih itu lalu menarik kembali sabuknya yang lepas dari tubuh Kang Han. Pemuda itu telah bebas dan dia tidak tahu harus berkata apa. Akan tetapi mengingat bantuan Biekiam Nio Chu kepadanya dia lalu memberi hormat kepada wanita itu dan berkata, Nio Chu, banyak terima kasih kuucapkan atas bantuanmu selama ini. Dan Nona, terima kasih bahwa engkau telah menyelamatkan nyawaku, katanya pula kepada gadis berpakaian putih itu sambil memberi hormat. Karena kedua orang gadis itu tidak menjawab, Kang Han lalu melangkah pergi dan tidak menengok kembali. Bukit Menjangan berada di pegunungan Chinlingshan. Disebut demikian karena di bukit itu banyak terdapat binatang kijang dan menjangan. Tadinya banyak pemburu yang mencari binatang itu di Bukit Menjangan sehingga jumlah binatang itu makin lama semakin berkurang. Akan tetapi pada suatu hari datanglah seorang datuk yang memilih tempat itu sebagai tempat tinggalnya dan semenjak dia tinggal di situ, tidak ada lagi pemburu berani naik ke Bukit Menjangan. Tadinya memang ada yang naik,
Akan tetapi setiap kali ada pemburu berani naik ke bukit itu, dia turun lagi dengan digotong karena terluka parah. Karena penyerangnya tidak nampak, hanya bayangannya saja dan pemburu yang terluka itu menggigil kedinginan, maka tersiarlah berita bahwa penyerangnya tentu siluman dan sejak itu tidak ada lagi yang berani berburu binatang di Bukit Menjangan. Pegunungan Chinlingsan amat luasnya dan terdapat puluhan bukit sehingga mereka mengalihkan ladang perburuan mereka ke bukit lain. Sebetulnya siapakah datuk yang kini bertempat tinggal di Bukit Menjangan itu? Kalau saja ada yang berani dan mampu naik menyelidiki, dia akan melihat sebuah pondok bambu berada di puncak bukit dan yang tinggal di situ adalah seorang laki-laki raksasa yang rambutnya sudah putih semua dan usianya sudah 75 tahun lebih. Dia itu bukan lain adalah Swathai Lokui yang pernah menyerang Keng Han ketika pemuda itu pertama kali datang ke Pulau Hantu. Sebagai seorang datuk besar, Swathai Lokui juga tertarik dengan munculnya Pulau Hantu dan dia telah melakukan penyelidikan ke sana dan telah berkelahi melawan 30 orang pimpinan harimau hitam yang kemudian dibunuhnya satu demi satu. Bahkan dia pun telah melukai Keng Han dengan pukulannya yang mengandung racun berhawa dingin. Akan tetapi kemudian dia merasa jerih menyaksikan betapa pulau itu dihuni ular-ular merah yang amat berbahaya. Dan melihat pulau itu kosong tidak ada apa-apanya yang berharga. Dia lalu pergi meninggalkan Pulau Hantu dan akhirnya dia tertarik oleh pemandangan di Bukit Menjangan itu dan memilihnya sebagai tempat tinggalnya. Dan sejak dia tinggal di situ, dia tidak memperkenankan siapapun juga naik ke bukit. Yang berani naik tentu dipukulnya dengan pukulannya yang membuat orang menggigil kedinginan sehingga akhirnya tempat itu tidak ada yang berani mengunjungi dan dia tidak lagi merasa terganggu. Swathai Lokui mencari tempat pengasingan yang tidak terganggu orang lain bukan karena ingin bertapa, melainkan karena dia sedang melatih diri dengan semacam ilmu silat yang amat hebat dan dia tidak ingin orang lain melihatnya. Swathai Lokui memang memiliki sinkang yang berhawa dingin sekali, dan kini dia melatih diri untuk menyempurnakan sinkangnya itu sehingga kalau dia menyerang orang, dia dapat membuat lawannya itu menjadi beku darahnya dan tewas seketika. Kurang lebih setahun lamanya dia melatih ilmu itu dan kini dia telah berhasil. Yang menjadi kelinci percobaan ilmunya itu adalah binatang-binatang kijang dan menjangan yang berada di bukit itu. Sekarang, dari jarak yang kurang lebih 10 meter, dia dapat memukul binatang itu dengan pukulan jarak jauhnya dan binatang itu roboh dan tewas dalam keadaan darahnya beku. Bukan main hebatnya ilmu ini dan Swathai Lokui merasa dirinya yang paling jagoan di antara para ahli silat manapun. Pada suatu pagi yang amat dingin, Swathai Lokui menghangatkan diri dengan membuat api unggun dan memanggang daging kijang untuk sarapan pagi. Mendadak dia menjadi waspada dan matanya mengerling ke kiri karena dari arah itu dia mendengar suara langkah orang. Langkah itu demikian ringan sehingga dia merasa heran sekali. Orang yang datang ini pasti seorang yang berilmu tinggi, pikirnya. Akan tetapi dia pura-pura tidak tahu dan masih saja memanggang paha kijang itu dengan tekun sambil menghangatkan tubuh dari serangan hawa dingin pagi itu. Hahaha, sudah kuduga bahwa tentu engkau iblis lautan es yang berada di tempat ini karena orang-orang yang terpukul itu mati kedinginan. Tiba-tiba terdengar suara dan ketika Swathai Lokui menoleh, dia melihat seorang kakek tinggi kurus yang memegang sebatang dayung baja berdiri di situ sambil bertolak pinggang dengan tangan kirinya dan bersandar pada dayungnya. Melihat kakek itu, Swathai Lokui juga tertawa bergelak. Hahaha, kiranya setan lautan timur yang datang. Setan tua, mau apa engkau mengganggu ketentraman hidupku di tempat ini? Kata-katanya terakhir itu mengandung tantangan. Wah, sejak kapan Swathai Lokui menerima kedatangan seorang sahabat seperti ini? Aku, Tunghai Lomo, setan tua lautan timur, tidak pernah datang ke suatu tempat tanpa urusan penting. Aku sengaja mengunjungimu untuk urusan penting sekali, penting bagi kita berdua. Nanti dulu, aku kini tidak mau sembarangan bicara dengan orang yang belum ku ketahui sampai mana tingkat kepandaiannya. Mari kita main-main sebentar, hendak kulihat apakah selama ini engkau maju atau bahkan mundur dalam ilmumu, Lomo, tantang Swathai Lokui sambil bangkit berdiri. Bagus, bagus. Engkau masih saja belum berubah, Lokui. Selalu tinggi hati dan menganggap diri sendiri terpandai. Baiklah, majulah dan coba rasakan hebatnya dayung bajaku. Awas seranganku. Lokui berseru dan dia sudah menyerang dengan tangan kirinya. Serangkum hawa yang amat dingin menyambar. Akan tetapi Lomo adalah datuk dari timur yang ilmu kepandaiannya juga amat tinggi.
Dia menghindar dan dayungnya meluncur menyapu ke arah pinggang Lokui. Lokui menggunakan tangannya menangkis lalu menyerang lagi lebih hebat dari tadi. Akan tetapi, Lomo juga dapat menangkis serangannya dan tidak terpengaruh hawa dingin yang menyambar itu. Keduanya sudah bertanding dengan seru sekali dan sebentar saja 50 jurus telah lewat. Merasa betapa lawannya benar-benar tangguh, Lokui lalu menyerang dengan pukulan jarak jauhnya, yang selama setahun ini dilatihnya di bukit itu. Hiat! Ah! Dia berseru dengan suara melengking dan dari kedua telapak tangannya nampak sinar putih kebiruan menyambar ke arah lawan. Tunghai Lomo agaknya maklum akan hebatnya serangan jarak jauh ini. Dia menancapkan tongkatnya di atas tanah lalu dia pun mengerahkan tenaga sinkangnya dan dalam keadaan setengah berjongkok dia menyambut pukulan jarak jauh itu. Wutut! Des! Keduanya terdorong ke belakang dan Tunghai Lomo agak menggigil kedinginan, akan tetapi dia segera dapat mengusir hawa itu dengan pengerahan sinkangnya. Hebat! Pukulanmu itu hebat sekali. Orang lain mana akan mampu menahannya? Aku kagum sekali kepadamu, Lokui, kata Lomo yang merasa kalah kuat dalam adu tenaga ini. Lokui juga tertawa. Hahaha, engkau juga telah memperoleh kemajuan pesat, Lomo. Nah, engkau memang pantas berunding denganku, lekas katakan apa yang menjadi keperluanmu datang berkunjung ini. Hahaha, bicara sih mudah, akan tetapi perut lapar ini perlu diisi. Kulihat panggang daging kijang itu sudah matang. Mereka lalu makan daging panggang di dekat api unggun dan tidak bicara apa-apa. Lomo mengeluarkan sebuah guci arak dan menenggaknya, lalu menyerahkan kepada Lokui. Ini arak pilihan dari Hang Chiu. Engkau pantas minum bersamaku, Lokui, katanya. Suat-hai Lokui tanpa sungkan-sungkan lagi menerima guci itu lalu menuangkan isinya ke dalam mulutnya sampai terdengar bunyi menggelegak. Setelah itu barulah keduanya bicara. Nah, sekarang bicaralah, kata Suat-hai Lokui. Begini, Lokui. Orang dengan ilmu kepandaian seperti kita ini, apakah cukup harus begini saja? Tinggal di tempat sunyi, tidak dipandang orang? Padahal, orang-orang macam kita ini sudah sepatutnya kalau memegang kedudukan tinggi, dihormati dan dipandang orang, hidup penuh kemuliaan dan kemewahan. Suat-hai Lokui mengerutkan alisnya dan memandang kepada Tunghai Lomo dengan alis berkerut. Lomo, kalau engkau mengharap agar aku suka menghambakan diri kepada penjajah Manchu untuk memperoleh kedudukan tinggi, engkau mimpi. Siapa yang hendak mengabdikan diri kepada bangsa Manchu? Aku pun tidak sudi. Akan tetapi persoalannya lain sama sekali. Kita bahkan membantu untuk menjatuhkan Kaisar Manchu yang sekarang ini. Mendengar ucapan itu, Lokui mulai tertarik. Aku pun tidak mau membantu perkumpulan-perkumpulan pemberontak seperti Pek Lian Pai, Pat Kua Pai, Tian Lipang dan sebagainya dan menjadi antek mereka. Ah, tidak sama sekali. Dengar dulu baik-baik, Lokui. Di kota raja terdapat 2 orang pangeran yang pernah dihukum buang oleh kaisar karena mereka hendak membunuh pangeran mahkota. Sekarang kedua orang pangeran itu telah bebas dan kembali ke kota raja. Nah, merekalah yang menghubungi aku dan minta agar aku juga minta bantuanmu. Merekalah yang ingin memberontak, menjatuhkan kaisar yang sekarang bertahta. Sama saja. Kalau mereka berhasil, tentu mereka yang menjadi penguasa dan berarti kita harus mengabdi kepada bangsa Manchu. Apa bedanya? Engkau belum mengerti maksudku. Kita membonceng saja, dan kalau pemberontakan ini berhasil dan kaisar dapat dibunuh kita rebut kedudukan kaisar itu dari tangan mereka. Kita mempunyai harapan menjadi kaisar atau setidaknya menjadi koksu atau menteri. Lokui semakin tertarik. Akan tetapi, apa artinya tenaga kita berdua? Kita berdua menjadi pembantu utama, dan kedua orang pangeran itu sudah mulai menyusun kekuatan. Kita dapat membujuk partai-partai lain untuk bekerja sama. Pek Lian Pai dan Pat Kua Pai sudah terbujuk. Juga Butong Pai. Dan Butong Pai bahkan hendak mengadakan pertemuan dengan seluruh perkumpulan dan perorangan yang berjiwa patriot untuk bekerja sama. Dan juga kita harus menghubungi para pendeta lama jubah kuning yang tentu siap membantu. Pendeknya, gerakan ini harus berhasil baik. Dan kita berdua yang menjadi pembantu utama kedua orang pangeran itu tentu dapat mengatur bagaimana sebaiknya untuk kita berdua. Coba pikir, daripada engkau hidup seperti ini, makan daging kijang panggang, hidup seperti orang liar,
bukankah lebih baik mempergunakan kepandaianmu untuk mencari kedudukan setinggi mungkin? Suat Hai Lokui mulai terbujuk. Dia menyatakan kesanggupannya untuk bekerja sama dengan Lomo membantu gerakan Pangeran Taosan dan Pangeran Taoseng. Seperti kita ketahui, kedua orang pangeran ini dihukum buang selama 20 tahun dan kini mereka telah bebas. Mereka kembali ke kota raja dan nampaknya mereka sudah bertobat. Akan tetapi diam-diam mereka menyusun kekuatan untuk memberontak. Di Pegunungan Butongsan. Pegunungan ini menjadi pusat dari perguruan silat Butongpai yang amat terkenal. Sejak dahulu Butongpai memiliki pendekar-pendekar yang amat tangguh sehingga namanya menjadi terkenal dan dihormati semua perguruan lain dan juga para pendekar. Biasanya, Butongsan nampak sunyi saja karena memang para penduduknya hanya orang-orang dusun yang bersahaja. Akan tetapi pada hari itu, Pegunungan Butongsan menjadi ramai dengan kunjungan banyak orang dari bermacam-macam golongan. Ada yang berpakaian seperti Huesio, ada pula Tosu, ada yang berpakaian seperti pengemis dan ada pula yang seperti orang hartawan. Ada yang lemah lembut seperti kaum sastrawan, akan tetapi ada pula yang berpakaian ringkas dan sikapnya gagah perkasa seperti kaum persilatan. Undangan yang dilakukan oleh Butongpai ternyata mendapat banyak sambutan. Siapa tidak mengenal Butongpai? Kalau Butongpai mengundang semua tokoh Kang Ou, berarti tentu ada keperluan yang amat penting. Bahkan mereka yang tidak diundang sekalipun, hanya mendengar saja bahwa Butongpai mengundang orang-orang Kang Ou, banyak pula yang memerlukan datang untuk melihat perkembangan, menonton dan menambah pengalaman. Mereka ini dapat menduga bahwa yang diundang oleh Butongpai tentulah jagoan-jagoan yang berilmu tinggi dan yang hanya mereka dengar namanya saja. Pada waktu itu, yang menjadi ketua Butongpai adalah Tian It Tosu, seorang Tosu berusia 60 tahun yang bertubuh sedang, berjenggot dan berkumis panjang. Adapun pembantunya adalah dua orang murid utamanya, yaitu Tian Yang Chu dan Bok Im Chu yang pernah berkunjung ke rumah pendekar tangan sakti Yohan untuk menyampaikan surat dan undangan. Di antara para tamu itu terdapat pula Yohan. Istrinya dan putrinya tidak ikut. Yohan datang ke Butongpai dengan hati diliputi perasaan penasaran dan juga keheranan. Dia tidak mengerti akan sikap Tian It Tosu. Kenapa mendadak Tosu itu hendak mengobarkan pemberontakan? Karena khawatir bahwa pertemuan itu akan mendatangkan keributan, maka dia melarang istri dan putrinya untuk ikut serta. Kalau terjadi keributan, biar dia sendiri yang akan menghadapinya. Seperti para tamu lain, Yohan juga disambut oleh kedua orang murid utama itu. Para tamu dipersilakan duduk di sebuah ruangan yang luas sekali dan mereka mendapatkan tempat duduk yang diatur menurut kedudukan masing-masing. Ada tempat bagi para ketua perguruan dan para tokoh tingkatan tua, dan ada tempat bagi yang muda-muda. Yohan sebagai seorang pendekar yang amat terkenal mendapat tempat kehormatan di antara para ketua perguruan yang terkenal. Tentu saja Yohan bertemu dengan muka-muka lama yang sudah dikenalnya dan terjadilah pertemuan yang cukup menggembirakan di antara mereka. Anehnya, Tian It Tosu sendiri belum kelihatan menyambut. Ketika ada yang menanyakan kepada Tian Yang Chu, atau Bok Im Chu, kedua orang Tosu ini menjawab bahwa suhu mereka sedang samadi dan nanti kalau sudah tiba saatnya tentu akan keluar menyambut para tamu. Setelah para tamu datang memenuhi ruangan itu, barulah Tian It Tosu muncul. Yohan yang sudah mengenal baik Tosu itu melihat betapa wajah Tosu itu agak pucat, seperti orang yang sedang menderita sakit. Tian It Tosu mengangkat kedua tangan depan dada memberi hormat kepada para tamu dan berkata dengan suara parau. Harap Cui maafkan, saya sedang sakit batuk dan serak. Lalu dia mempersilakan semua orang duduk dan dia sendiri duduk di kursi ketua yang sudah dipersiapkan. Tian Yang Chu lalu berdiri dan memberi hormat kepada semua orang yang hadir. Harap Cui semua suka memaafkan. Agaknya suhu menderita sakit mendadak, batuk dan suaranya hampir hilang. Karena itu, Tinto yang ditunjuk sebagai wakil pembicara. Semua orang mengangguk-angguk dan maklum. Betapapun lihainya seseorang, apalagi kalau sudah tua, dapat saja terserang penyakit, dan penyakit yang diderita Tian It Tosu itu biarpun tidak berat, namun membuat dia tidak mampu mengeluarkan suara sehingga sudah sepantasnya kalau diwakili oleh murid utamanya. Seperti Cui semua ketahui dari undangan suhu, Cui diminta berkumpul untuk menyatakan persetujuan atas usul suhu, yaitu mempersiapkan diri untuk menyerang kota raja dan menggulingkan kedudukan Kaisar Manchu. Sudah tiba saatnya bangsa kita dibebaskan dari belenggu penjajah bangsa Manchu.
Kita semua yang berkumpul di sini adalah kaum patriot yang mencinta tanah air dan bangsa. Melihat bangsa kita dijajah penjajah Manchu, apakah kita harus berpangku tangan saja? Kita harus bergerak, dan sekaranglah saatnya, selagi kaisar yang memegang tampuk pemerintahan seorang yang lemah. Kalau kita bersatu dan menyerbu kota raja, tentu kita akan menang dan dapat merampas istana, mengakhiri penjajahan. Ketika Tian Yang Chu berhenti bicara, suasana menjadi gaduh sekali karena masing-masing saling bicara sendiri. Tian Itosu membiarkan mereka berunding sendiri, lalu memberi isyarat dengan tangannya kepada Tian Yang Chu, membisikkan sesuatu. Tian Yang Chu lalu bangkit berdiri lagi dan mengangkat kedua tangan ke atas. Mohon tenang, saudara sekalian. Kami percaya bahwa Cui, saudara sekalian, yang berwatak patriot tentu menyetujui pendapat dan usul ketua kami. Yang setuju, tinggal mempersiapkan diri saja, kalau waktunya telah tiba tentu akan diberitahu. Terutama sekali para ketua perkumpulan, harap mempersiapkan anak buahnya untuk sewaktu-waktu menerima panggilan dan bergabung dengan kami. Kalau ada yang hendak menyatakan pendapatnya, silakan, akan tetapi satu-satu saja, agar mudah didengar. Mendadak terdengar suara lembut. Omitohut. Semua orang memandang dan ternyata yang bicara itu adalah seorang Huishio tinggi besar yang mewakili Xiao Limpai. Kami dari Xiao Limpai tidak begitu setuju dengan usul Butong Pangcu. Memang benar kami semua berjiwa patriot dan ingin melihat bangsa kita terbebas dari belenggu penjajahan. Akan tetapi apa yang dapat kita perbuat dalam keadaan seperti sekarang ini? Biarpun kita semua hendak berjuang, akan tetapi harus diketahui dengan siapa kita berjuang dan bagaimana pula keadaan kekuatan kita. Pincang melihat di sini banyak pula perkumpulan yang hanya berkedok pejuang akan tetapi tidak segan melakukan kejahatan terhadap rakyat. Bekerja sama dengan mereka itu merupakan pantangan bagi kami. Butong Pangcu tentu mengerti siapa-siapa yang kami maksudkan itu dan sebaiknya kalau mereka itu tidak diajak berunding tentang perjuangan. Setelah berkata demikian Huishio itu duduk kembali dan seperti tadi, mereka semua saling bicara sendiri dengan gaduhnya. Pada saat itu, Yohan yang sejak tadi merasa penasaran sekali melihat hadirnya perkumpulan-perkumpulan sesat seperti Pek Lian Pai, Pat Kua Pai dan lain-lain, juga sudah bangkit berdiri dan suaranya terdengar lembut namun lantang sehingga mengatasi semua suara dan semua orang terdiam mendengarkan. Kami dari Tian Lipang ingin bicara. Tian Itosu sendiri berdiri dan memberi isyarat dengan tangan mempersilahkannya bicara. Tian Ito Tiang, To Tiang bukanlah kenalan baru dari kami dan kami sudah mengenal bahwa Butong Pai adalah sebuah perkumpulan yang berjiwa patriot di samping berwatak pendekar. Oleh karena itu, saya tidak menganggap aneh kalau Butong Pai mengajak untuk bangkit melawan penjajah walaupun sekarang belum tiba saatnya melihat kekuatan musuh dan kekuatan kita sendiri yang masih terpecah belah. Akan tetapi melihat betapa Butong Pai juga mengundang perkumpulan-perkumpulan sesat, sungguh ini tidak sesuai dengan kependekaran Butong Pai. Kami setuju dengan pendapat Lo Suhu dari Xiao Limpai tadi bahwa banyak perkumpulan yang berkedok pejuang namun sesungguhnya hanya merupakan perkumpulan sesat yang suka mengganggu rakyat. Selama mereka itu masih mencampuri urusan kami, maka tentu akan timbul kekacauan. Kami mohon Tian Itosu mempertimbangkan kembali dan mengusir golongan sesat dari pertemuan ini, barulah kita bicara tentang perjuangan. Selama mereka itu hadir, kami tidak suka ikut dalam pertemuan ini. Tian Itosu kembali berbisik kepada Tian Yang Chu dan wakilnya ini lalu berdiri dan bicara. Yo Pangcu dari Tian Lipang, harus suka bicara terus terang. Siapakah di antara kita ini yang disebut golongan sesat? Justru dalam perjuangan, semua kekuatan harus dipersatukan. Harap jelaskan siapa yang dianggap golongan sesat agar persoalan menjadi terang. Karena ditantang untuk berterus terang, Yohan tanpa ragu-ragu lalu berseru dengan suara gagah. Perlukah itu disebutkan lagi? Semua orang gagah di sini mengetahui siapa-siapa tokoh sesat yang ikut hadir di sini. Dan tentang perkumpulan golongan sesat, siapa tidak tahu bahwa Pek Lian Pai dan Pat Kua Pang merupakan perkumpulan sesat? Mengapa mereka menerima undangan pula? Kami, bagaimanapun juga, tidak dapat bekerja sama dengan mereka itu. Kini Tian Itosu bangkit berdiri dan dengan suaranya yang parau dia berkata. Yo Pangcu bicara tidak adil. Bukankah tadi Yo Pangcu sendiri mengatakan bahwa pihak musuh terlalu kuat sedangkan pihak kita masih terpecah belah? Mengapa tidak mengajak dua perkumpulan itu? Dalam keadaan begini kita harus bersatu padu, menghilangkan kepentingan sendiri demi perjuangan. Tidak mungkin.
Perjuangan kita akan diselewengkan oleh mereka yang memang sesat itu dan selain perjuangan akan gagal, juga nama baik kita sebagai pendekar akan menjadi rusak. Disangkanya kita juga melakukan perampokan dan pencurian terhadap rakyat seperti mereka, kata Yohan dengan lantang pula. Bersambung ke bab 4. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.